Kahau. Kita seperti ini tidak akan terungkap. Cari tahu saja, istrimu nanti. Apa yang terjadi jika dia mengetahui dia cuma istri biasa aja? Berani-beraninya kamu berubah pikiran terhadapku? Zhang Hao. Kamu bahkan berselingkuh. Aku sudah mempermalukan. Kamu masuk tanpa mengetuk ya. Ah. Mataku. Kamu malah pura-pura tidak mengerti. Aku hanya menamparmu di wajah. Tapi aku tidak menyentuh matamu. Zhang Hao, kamu berselingkuh juga. Kamu bahkan memukulku ya. Aku ingin bercerai denganmu. Semua tabunganmu, Sucing, telah disalurkan. Aku telah mengalihkannya. Bercerailah denganku. Apa yang kamu makan? Di mana kamu tinggal? Jangan sampai kamu benar-benar putus asa. Kembali minta aku terima kamu. Zhang Hao, tenanglah. Meskipun aku nanti miskin banget, Aku akan mati kelaparan. aku tak akan lihatmu lagi. Berani dan berakhlak mulia. Aku mau lihat aku pergi. Bagaimana caranya kamu hidup? Ah, sudah pergi Kak Zhang. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa mataku lihat hal aneh? Hei, benar. Baru ku gali makam Kaya Shang. Pergi ke jalan antik sekarang. Kaya dinasti Shang, nama sama seperti yang kulihat. Apakah mataku tahu asal antik yang digali? Mata kiriku bedain antik digali. Aku takut tidak dapat uang. Mari kita lihat. Ini cangkir Kaisar Qin Shi Huang. Harga satu kali pembelian 50.000 yuan. Siapa Kaisar Qin Shi Huang itu? Pasar barang antik, banyak barang palsu. Liontin ini milik makam Putri Dongguo. Meski hanya dari dinasti Qing, ini juga barang kuburan kerajaan. Setidaknya harganya sekitar 100.000 yuan. Apa yang Anda sukai, Nona? Pak, ini adalah Guanyin Gyo. Kamu terlihat baru di sini. Dia jarang datang ke pasar antik. Saya akan memberikan harga yang realistis. 5.000 ini memang barang lama. Adalah asli. 5.000 yuan ya, Pak. Harga ini terlalu tinggi bukan? Lihatlah kalung Anda. Ada goresan di atasnya. Pengerjaannya juga biasa saja. Menurut saya, ini tidak sepadan harganya. Bagaimana menurut Anda? 5.000 yuan saja. Ini terlalu sedikit. Saya tak bisa tambahkan lagi ya. Ini 1.000. Maksimalnya 800. Kalau bisa saya akan membelinya. Kalau tidak, maka saya akan melihat-lihat yang lain. 800 saja ya. Karena transaksi pertama hari ini saya rugi. Baiklah, saya akan mentransfer uang Anda. Silakan Anda terima. Kekuatan spiritual Yin. Peningkatan mata Yin dapat menggunakan ilusi pada siapapun. Mata kiri disebut mata Yin. Lalu mata kanannya apa? Tidak menyangka mata bisa ditingkatkan. Sepertinya saya tidak hanya bisa mengandalkan mata ini dapat cuan dari peluang bisa menyerap kekuatan spiritual barang antik, meningkatkan kemampuan baru. Melindungi diri sendiri. Kalung ini giok. Kualitasnya lembut dan hangat. Meski pengerjaan ukirannya tidak begitu sangat rinci, namun tahunnya cukup dan masih terjaga dengan baik. Nilainya di pasar setidaknya 500.000. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda berencana menjualnya? Tapi hanya sekali saja. 800.000 menjadi 500. Baru saja dapat 400.000 lebih. Ini benar-benar sepadan. Gaji si brengsek selama bertahun-tahun. Baiklah, saya akan menjualnya. Baiklah, kalung ini. Saya menerimanya. Nona, harga ini adalah 500.000. Silakan Anda terima. Ya, ini kartu nama saya. Nanti barang bagus hubungi aku ya. Baiklah, ini baru permulaan. Dengan mata elang gampang banget mendapatkan uang benar-benar tidak sulit. Ada apa di jalan barang antik? Nggak ada barang asli yang layak. Nona. Lihatlah barang ini. Semuanya baru saja diletakkan di sini. Mata kananku terasa panas. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah Kaisar Kangxi. Ini barang Kaisar Kangxi ya. Aura naga kulihat. Nona, silakan perhatikan dengan baik. Barang-barang ini semua milik leluhur keluarga Li kita ya. Atau masih ada barang lain di sini? Memang ada, tapi kebanyakan barangnya rusak. Ini belum sebagus yang lain. Semua di rumah tidak dibawa keluar. Anakku sudah berhasil. Dia jadi eksekutif di luar negeri. Sekarang dia warga AS. Udara di sana sangat harum. Bulan depan, putraku akan datang menjemputku. Aku akan menikmati hidup. Barang-barang di rumah kan dengan segala masalah yang ada. Aku pikir jual saja deh. Nenek saya, menurutku barang-barang ini cukup bagus. Kamu boleh menawarkan harga. Kebetulan kami butuh ganti kompor. Jika harganya sesuai, aku akan mengambilnya. Proses beberapa ini bagus. Ini sangat indah. Ini satu set lengkap loh. Aku juga tidak paham. Namun, barang ini pasti sudah lama. Kalau kamu benar-benar berniat membelinya, mari kita tawarkan 4.000 yuan saja. Berikan 4.000 yuan. Aku mau
4.000 yuan. Ini benar-benar keuntungan besar. Ah, 4.000 yuan. Kalau kamu sungguh ingin membelinya, Gadis, jika kamu sungguh-sungguh ingin berikanlah harga yang kamu tawarkan. Ini beberapa barang ini, semua sudah bersamaku puluhan tahun. Ah, pasti bernilai. Nenek, barang-barang ini, saya juga tidak begitu yakin. Saya melihatnya, sepertinya barang palsu. Tapi nenek sudah berkata, barang-barang ini sudah lama milikmu. Ini juga tiruan lama, tiruan. Ya, kalau begitu, bagaimana kalau saya tawarkan 1.000 yuan? 1.000 yuan itu terlalu sedikit. Kalau begitu, Anda bisa menambahkan lagi. Atau, ya sudahlah, aku tunggu yang lain datang. Ini, Nona mau lihat barang ini enggak? saya melihatnya. Aku mau tekan kamu lagi. Harga wanita pengecut ini. Wah, masih ada yang berebut. Tidak, ini bukan barang Kaisar Kangxi. Saya harus mengambilnya. Baiklah, nenek. Kita berdua mundur sedikit. Mari saling mengalah. Tadi Anda bilang 4.000. Saya 1.000. Kalau begitu, mari kita jumlahkan keduanya. Bagaimana kalau jual 500? 4.000 rupiah itu udah. Jika Anda sungguh ingin, cuma 3.500 saja ya. Jika Anda tidak mau, biarkan saja mereka melihatnya. Ah, janganlah begitu. 3.500 saja. Kita harus ikut urutan ya. Aku akan mentransfer uang padamu. Baiklah, baiklah. Sudah berlalu. Wah, gadis bodoh ini. Wah, barang rusak dianggap berharga. Ah, kamu ambil dengan baik ya. Ya, barang itu untukmu. Aku akan segera menutup usaha ini. Ya, pergilah dengan tenang. Yang Zian menyerap energi naga Junyang. Mata yang menyerap energi naga Junyang. Mata yang belum ditingkatkan. Perlu lebih banyak energi naga murni. Gadis, silakan tunggu sebentar. Beberapa barang ini, apakah kamu tertarik untuk mengambilnya? Aku tiap hari urus barang antik. Secara umum, aku cukup mengenalinya. Semua orang panggilku Chen Xie. Aku rasa barang-barangmu ini tidak biasa. Jika Anda bersedia menawarkan sesuatu, kabari. Harga yang Anda tawarkan, bukankah ini Tuan Chen Xie? Zheng Cheng adalah kolektor terkenal. Tak heran jika matanya terlihat familiar. Aku dengar bahwa matanya benar-benar seperti penggaris. Barang yang dia tangani selalu tepat. Semua barang yang ia pilih. Ini barang asli benar sekali. Dia mengenali palsu di lelang. Siapa di sini yang tidak tahu barang-barang yang berhasil dikenali olehnya harganya cukup tinggi. Siapa sangka Chen Xie sangat berpengaruh. Ini barang Kaisar Kangxi. Saya tetap tidak tahu berapa harganya. Saya tidak boleh menunjukkan rasa takut terlihat tidak paham. Ya, Tuan Chen Xie pasti menyadari. Hanya dupa ini milik Kaisar Kangxi. Mari kita tawarkan harga dulu. Jika harganya tidak sesuai harapanku, lebih baik aku simpan sendiri. Nona, sejujurnya saya tidak berbohong. Ini memang barang Kaisar Kangxi. Sedangkan untuk harga sesuai dengan harga pasar saat ini. Barang mewah dari Kaisar Kangxi ini saya menawarkan 3 juta. Apakah Anda bersedia menjualnya? 3 juta, 3 juta. Angka ini dulu tak saya bayangkan. Barang yang kubeli 3,5 juta rupiah. Ternyata bisa dijual seharga 3 juta. Jika Anda bersedia menjualnya, saya bisa memberikan uang sekarang untuk Baiklah, saya bersedia. ini adalah cek senilai 3 juta. Bisa cairkan di bank kapan saja. Chen Xian sangat bersemangat. Gadis itu masih sangat muda, namun pandangannya begitu tajam. Ini barang Kaisar Kangxi. Kemampuan menilai barang antik ini benar-benar luar biasa, seperti bakat alami. Besok ada sebuah lelang barang antik. Kamu mau pergi bareng aku? Bantu saya sekali-sekali ya. Ini kesempatan bagus. Kalau dapat barang murah sekali, maka itu akan sangat berharga. Tuan Chen keempat akan datang besok. Aku pasti datang janji ini. Ini adalah undangan. Besok pagi pukul 9 pagi, Aula perjamuan lantai 3, Hotel Global. Jangan sampai terlewat. Tuan Chen keempat, saya pasti akan tiba tepat waktu. Baiklah, baiklah. 3.000.000 yuan. Aku dapat 3 juta yuan. Serius, dengan mata batin yang tajam. Dengan uang ini, hidup saya benar-benar berubah. Lelang besok pasti akan masih banyak kejutan menanti saya. Hai, siapa itu? Ini bukan mantan istrimu. Kenapa kamu ada di sini? Kamu tahu ada lelang di sini? Ayo ikut meramaikan acara. Coba lihat dunia sebenarnya. Wanita jelek itu aku usir keluar. Kau benar-benar menarik, Sucing. Lelang Hotel Global bukan untukmu. Wanita ini bisa masuk. Nyonya, silakan tunjukkan surat undangan Anda. Surat undangannya tidak ada masalah. Sucing, cuma undangan cukup. Siapa tahu kamu bukan dari sampah. Untuk masuk sini butuh undangan. Kamu harus verifikasi dulu aset minimal bukti aset 200.000 ya. Hanya orang terpilih yang bisa masuk. Kahau, bicara sama dia apa? Dia kurang dari 2.000. Lalu berapa banyak yang harus disiapkan? Dia cuma mau pakai AC. Nyonya, kedua orang ini memang benar. Sebelum lelang, perlu verifikasi aset. Lihatlah dirimu sendiri. Ya, ayo verifikasi aset sekarang. Mencapai target aset. Pemeriksaan aset sang wanita telah berhasil. Ibu Su, silakan masuk. Lelang akan segera dimulai.
Dia wanita miskin tanpa apa-apa. Dari mana dia mendapatkan 200.000? Selamat datang di lelang ini. Saya adalah pembawa acara kali ini. Berikutnya kami hadirkan antik langka. Lelang pertama, giok naga milik Cixi. Giok naga ini milik favorit Cixi. Setelah kematiannya kalung ini dikubur bersamanya. Harga awal 10 juta. Setiap kenaikan minimal 10 juta. Sekarang mulai menawar barang yang begitu bagus. Ini adalah perhiasan pemakaman Kaisar Cixi. Siapa yang dapat 1 juta? Siapa yang foto barang ini hidup tak khawatir makan. 140 juta seperti 200 juta. 200 juta. Giok naga ini tak bersinar. Tidak ada jejak energi negatif Kaisar. Hantu itu bukan barang persemayaman. Kemungkinan besar itu adalah replika model. 300.000, 350.000, 400.000. Ah, Tuan Chen keempat. Tunggu sebentar, saya melihat benda ini. Tidak seperti aslinya. Nona Kisui Cheng, apa kata kamu punya dasar? Gelang giok ini tampak sangat bagus. Tidak mungkin itu adalah barang palsu. Saya hanya menilai berdasarkan perasaan saya. Anda tunggu sebentar lagi. Dia, Tuan Chen keempat, kamu percaya dia? Dia ngerti apa soal barang antik? Tidak bisa mengenali bahan giok. Hanya orang bodoh yang percaya. Omong kosong yang dia ucapkan. 400.000. Masih ada yang ingin menawar. 400.000 sekali. 400 2 kali. 400 3 kali. Jualan selesai. Selamat Tuan Zhang. Pembayaran berhasil. Sucing, meskipun kamu masuk lelang, lalu apa sih? Kita tidak punya kemampuan menawar. Jangan ikut campur di sini. Mengganggu kekayaan Tuan Chenxi. Kamu hanyalah sebuah kutu yang mengganggu. Kamu adalah kakak Zhang Hao, tapi beli giok Ratu Cixi. Ini kemampuan nyata. Hanya tawar di sini. Beli barang palsu seharga 4 juta. Lalu kamu malah merasa bangga. Zhang Hao, kamu masih sama bodohnya. Barang lelang kedua, botol labu khas Qianlong. Harga awal 300.000. Setiap kenaikan harga minimal 50.000. Sekarang mulai melakukan lelang. Ini tidak nyata, terlihat biasa. Lapisan glasirnya memudar dan sudah aus. Pasti produk imitasi modern. 300.000 mulai aku rasa mahal. Siapa yang akan beli itu sia-sia? Produk palsu ini. Ternyata ini barang Kaisar Qianlong. Lapisan glasir aus ini jejak waktu. Ini lebih bagus dari kemarin. Barang berharga ini. Gucci Qianlong Wanso Lianyan Daji. Harga awal 30.000. Adakah tamu istimewa yang bersedia menawar? Siapa yang mau? Ini jelas palsu. Pasti tidak ada yang menawar. Baiklah, saya membeli dengan harga 30.000. Kak Hao seleranya bagus banget. Bahkan jika ini adalah barang palsu diletakkan di rumah, tetap terlihat mewah. Beberapa orang mau ambil kesempatan kan? Kalau kamu anggap vas ini berharga, meski dengan harga yang ditawarkan. Kucing, kamu terlalu sombong. Kamu pikir masuk lelang itu hebat? Hanya berani lihat, tidak beli. Orang tak mampu. Sampah. Hanya kakak Hao saja. Barang lelang ini harganya ratusan ribu, bahkan jutaan. Ibu rumah tangga yang tidak berpengalaman. Tentu saja dia tidak akan mengerti. Aku rasa dia cuma numpang lewat. Dia pasti tidak berani ikut lelang. Nuna Cukit, jangan terlalu sering bersikap seperti mereka. Mereka semua orang pikiran sempit. Pak Chenxi, tenanglah. Aku tak peduli orang tak penting. Bagaimanapun kalian menilai aku. Biarkan mereka bicara. 40.000, dia menawarkan 40.000. 40.000 untuk membeli barang bekas. 40.000, dia gila beli palsu 400.000. Sucing, jangan mengacau di sini. Botol porselen ini tidak berharga. Harga ini, bahkan jika kau berani menawar, kau tak bisa bayar ini, kan kau hanya datang untuk mengacau saja. Nuna Cukit, 40.000 yuan bukanlah jumlah yang kau harus mempertimbangkan lagi ya. Terima kasih, Tuan Chenxi. Namun 40.000 yuan ini, aku masih bisa mengeluarkan uangnya. Luka. Lagi pula, menurutku botol porselen itu juga berharga. Harga ini 40.000 yuan sekali, 40.000 yuan 2 kali, 40.000 yuan 3 kali. Selesai. Selamat, Nyonya Su dapatkan botol labu Qianlong ini. Sucing, kamu cuma pura-pura kaya. Dapatkah kau mengeluarkan begitu banyak uang? Nanti kita tidak bisa bayar banyak. Sungguh memalukan sekali. bukannya kamu ingin melihatku membayar. Baik, kayo bayar pakai kartu. Pembayaran berhasil. Selamat Nona Su. Dapat harta itu. Sucing tidak paham barang antik. Menghabiskan 400.000 untuk membeli barang palsu, lalu kamu masih merasa bangga. Aku melihatmu. Kamu kena ganggu hantu. Barang yang aku beli adalah asli. Hanya saja kamu tidak mengerti. Beberapa orang malah beli barang palsu. Dan mereka masih merasa bangga. Ini bukan pasar sayur. Siapapun bisa membeli barang asli. Yang butuh adalah mata dan kemampuan. Sucing mau bertaruh denganku. Ayo kita pertaruhkan barang kita. Siapa yang benar-benar memiliki barang asli? Jika gioku asli, dengan maka botol porselenmu palsu. Kamu kalah dan aku mendapat 1 juta. Jika itu benar, yang saya miliki adalah palsu. Kalah 100 juta. Berani kamu. Zhang Hao, 1 juta
dewasa bukan kecil. Mengapa kamu begitu agresif? Chuan Chen, ini urusan saya dan dia tidak perlu lagi ikut campur. Jika dia punya cukup keberanian, dia akan berani menerima taruhan ini. Baiklah, saya akan menerimanya. Taruhan ini. Namun, kita harus mencari notaris yang berwenang. Lelang kali ini menghadirkan ahli antik Liu Liguo. Sekarang saya akan mengundangnya. Kudengar kalian bertaruh batu berharga. Bawa barangnya biar aku lihat. Giok naga ini tiruan modern. Meski tekstur gioknya lembut dan halus, tapi ukiran phoenixnya kaku. Patina ini juga dibuat secara artifisial. Tidak bernilai. Bagaimana mungkin aku belinya 4 juta? Bagaimana mungkin itu barang palsu? Kamu kalah. Aku tidak kalah. Kamu belum melakukan penilaian. Mungkin saja kamu juga barang palsu. Bawa botol porselen lainnya. Aku akan melihatnya. Ini botol porselen dinasti Qing Tengah. Warna glasirnya lembut dan hangat. Pakaiannya alami dan aus. Botol porselen kuno yang cukup bagus. Tapi bukan barang eksklusif. Nilainya sekitar 50.000 yuan di pasar. Kau dengar? Porselenmu ini biasa saja. Ini bukan kendi keramik Qianlong. Kita kalah semua. Kita seri. Master Liu, coba lihat lagi dasar botol ini. Apakah ada masa Qianlong, model tersembunyi dari kilang khusus? Ya. Ini untuk Qianlong. Dibakar dengan proses khusus. Kamu tidak bisa melihatnya dengan cepat. Ini memang barang Kaisar Qianlong. Ini koleksi berharga. Nilai pasar ini setidaknya 6 juta. Ini lebih dari 2 kali lipat. Nona muda, kamu masih sangat muda tapi pandanganmu begitu tajam. Bahkan model tersembunyi. Kamu benar-benar luar biasa. Sungguh menakjubkan betapa muda orang ini. Pertaruhan ini harus kita tepati. Aku. Kau benar-benar berani. Ayo pergi. Kamu nggak mau bayar taruhan ya? Benar-benar bukan pria yang baik. Orang ini sampah manusia. Sampah manusia. Sudahlah, itu sudah terduga. Dia memang sudah menjadi sampah manusia. 60 juta. Nona Sukin benar-benar luar biasa. Pertama kali saya membeli barang itu, barang yang begitu berharga. Aku pun kalah denganmu. Chen mengagumi. Nona Ruoqing memiliki 6 juta. Saya akan menerima ini sekarang. Bagaimana menurut Anda? Baik. Enam juta masuk ke Alipay. Menyerap energi naga Yunyang yang murni. Peningkatan mata lemak domba. Tidak terkena semua penyakit. Mata lemak domba juga mengalami peningkatan. Masih tetap tidak terkena semua penyakit. Sepertinya hidup saya benar-benar akan membaik. Sekarang cari antik untuk untung besar. Nyonya Li berkata. Masih ada banyak barang antik lainnya. Ayo kita lihat rumahnya dulu. Hai Nona Suqing. Ini adalah rumah saya ketika saya berjualan di sana sebelumnya. Ini barang lama bagus. Sisa-sisa ini terasa sudah usang. Tidak terlalu baik, tidak ada yang bisa diambil. Furnitur ini, kayunya solid ya. Nenek ini dulu orang kaya. Nenek Li, apakah keluargamu dulu kaya? Cukup baik sebenarnya. Memang cukup baik. Suamiku dulu berbisnis di kota kecil. Untuk mengirim anak-anaknya ke luar negeri. Dia berhasil menghasilkan banyak uang. Apakah rumahmu punya giok antik? Di rumah belum ada giok. Namun, ada sebuah porselen. Ini ada di sini. Itu adalah ini. Piring yang sudah rusak ini. Saya juga tidak tahu kegunaannya. Dulu kami simpan jarum di rumah. Dan juga beberapa alat jahit lain. Lalu kami pernah menjatuhkan satu buah. Pak tua itu berkata mengganti. Barang ini laku mahal di luar. Tapi siapa mau mangkuk rusak? Coba lihat, apakah kamu suka? Ini bukan sekadar mangkuk rusak. Ini baskom pena Kaisar Kangxi. Sayangnya ada satu bagian yang hilang. Sungguh menyia-nyiakan barang yang berharga. Nenek Li, malam ini Anda kehilangan satu bagian. Sayang sekali. Masih ada. Lalu, inilah potongan kecil yang masih ada. Dulu, kakek tidak mengizinkanku untuk membuangnya. Aku selalu menyimpannya. Nenek Li, benda-benda seperti ini, aku masih bisa melihatnya dengan baik. Sayangnya benda itu sudah hancur. Dan Anda juga sudah melihatnya. Kualitasnya, lihatlah, kualitasnya sebenarnya tidak terlalu baik. Jika Anda bersedia menjualnya, dengan harga ini, mungkin tidak terlalu. Jadi Suqing. Ini barangnya. Aku juga tidak mengerti. Di rumah ini, selain meja ini, kursi dan sejenisnya. Kalau kau ingin sesuatu yang lain,
Asalkan harganya cukup sama, aku bersedia untuk menyerahkan semuanya. Namun, kakek itu pernah berkata saat hidup piring ini, meski sudah pecah, tetap saja bernilai. Kau hanya perlu melihatnya saja. Bibi ini memang cerdas. Dia sendiri tidak paham harga, hanya pakai omongan orang tua itu. Lalu dia minta aku kasih harga. Bibi Li. Kali ini yang kau berikan padaku, set perhiasan dupa itu. Aku merasa cukup bagus. Memang aku juga untung sedikit. Kali ini hanya satu barang saja. Masih berupa potongan. Ku berikan 3.500 seperti terakhir. Baiklah. Baik, 3500 juga. Oke, 3500 ya. Ini cukup untuk tiket pesawatku. Tas bagasi, Bu. Saya kasih uangmu sekarang. Puli. Ini 3.500 yuan. Silakan ambil. Ah, baiklah. Selanjutnya, jika kamu masih memiliki keinginan lain, datang ke rumah kami kapan. Ya, baik. Saya punya waktu untuk pergi dulu. Nya. Barang pemakaman dinasti Qing. Pasti bernilai cukup tinggi juga. Puli. Apa asal-usul batu bata ini? Kenapa ini berbeda dari bata lain? Aku juga tidak tahu tentang ini. Dulu di rumahku sepertinya tidak ada benda ini. Aku juga tidak begitu mengingatnya. Kemudian, batu bata di tempat ini retak. Aku cari sesuatu buat alas. Maka aku menemukan benda ini di sudut-sudut rumah. Aku coba letakkan di sana. Saat itu, benda ini dibiarkan begitu saja. Sudah beberapa tahun. Sejak saat itu, baiklah Buli, batu bata ini. Aku akan mengambilnya. Sementara itu, untuk lubang ini, besok saya datangkan pekerja untuk Anda. Tidak apa-apa. Lalu, aku cari benda buat bantalan. Benda ini, kalau kamu ingin ambil saja. Tapi bagaimana mungkin? Begini, saya beri kamu 500 yuan. Adapun uang ini, besok aku minta pekerja perbaiki untukmu. Upah pekerjaan batu bata ini. Terima kasih Nona Sucing. Nasu, sudah lama tidak bertemu. Aduh, hari ini apa harta langka ini lagi? Bos Wang. Lihatlah. Ini cuma mangkuk rusak doang. Oh, bukan hanya bentuknya saja yang menarik. Tampaknya ini adalah sebuah penyimpan pena. Hanya saja kualitasnya sedikit berbeda. 6 pecah, lalu diperbaiki. Lihat, masih ada celah di sini. Bos Wang. Lihat lagi ya. Terutama bagian dalam dasar botol ini. Nona Su, ini era Kangxi. Ya. Ini stempel Kaisar Kangxi. Ini yang dia pakai latihan menulis di. Ya, benar. Kualitasnya halus dan kencang. Warna glasirnya lembut dan berkilau. Terutama, tulisan tersembunyi ini. Ini proses unik Kangxi. Orang biasa tidak akan dapat melihatnya. Meski ada beberapa bagian yang rusak, tapi tidak kurangi nilainya. Luar biasa. Bos Wang, coba lihat ini lagi. Batu giok ini batu. Kualitasnya lembut, transparan, nuansa kuno yang suram. Tidak seperti barang biasa. Bos Wang, coba lihat pola-pola pada batu ini. Nona Su, ini bukan barang pemakaman bangsawan akhir Qing, kan? Ini barang pengorbanan. Ditempatkan di bawah peti mati. Ini 100 tahun energi bumi. Tak heran. Bahan giok ini langka. Juga memiliki nuansa historis yang kental di pasar barang antik. Di barang langka yang sulit didapat. Berapa harganya? Nona Su. Wadah kuas istana Kangxi ini punya cacat. Namun nilainya tetap sebesar 5 juta. Bantal giok ini dalam kondisi baik. Bahan benda ini langka. Nilainya mencapai 3 juta. Kedua barang ini bernilai 8 juta. Saya menerima semuanya. Bagaimana menurutmu? Wang Bos memang sangat cepat. Transaksi berhasil. Alipay masuk 8 juta rupiah. Nona Su, pandanganmu benar-benar luar biasa. Setiap kali bawa barang luar biasa. Aku benar-benar semakin mengagumi dirimu. Pemilik toko Wang, aku hanya beruntung. Aku temukan barang beruntung kebetulan. Ternyata orang itu tidak beruntung. Ibu rumah tangga yang diusir, sekarang dia punya uang jutaan.
Dulu tak beli baju mahal. Akhirnya aku punya rumah yang layak. Ingin punya taman untuk bisa melihat pemandangan. Tak perlu lagi menuruti siapapun. Nenesu. Lihat villa tepi danau ini. Luasnya 380 meter persegi. Taman 60 meter dan garasi bawah tanah. Ini unit terbaik kompleks kita. Hanya satu unit di kompleks. Yah, memang terlihat sangat menarik. Pemandangannya benar-benar indah. Ini juga sudah fully furnished. Bahkan furnitur dan peralatan elektronik gratis. Semuanya merupakan merek-merek besar impor. Tolong bawa saya lihat unit contoh. Jika tidak ada masalah dan kita bisa putuskan sekarang, silahkan. Model rumah bisa dikunjungi kapan saja. Saya jelaskan layanan properti. Baik. Wah, bukan Sujing? Benar-benar mengejutkan. Kau wanita miskin tak punya apa-apa. Kenapa Anda sampai di resort Yijing minum air gratis? Kahau. Lihat rok koyak yang dia kenakan. Ini barang murah dari pasar loak. Bahkan tidak ada merek pun. Berani datang ke showroom mewah. Kamu datang buat nyari AC ya? Sudah cukup puas kan? Kalau aku jadi dia, aku sudah lama nyembunyi di tempat. Ini adalah resort Yujing. Tapi kantor penjualan terbuka loh. Apakah benar-benar? Hanya orang tidak sopan boleh masuk. Siapa kamu? Kami klien serius beli rumah mewah. Bagaimana denganmu? Hanya istri yang diusirku. Meski baru saja menghasilkan sedikit uang, tapi rumah di sini bukan itu. Kamu tidak mampu membelinya. Tidak perlu lagi meluangkan waktu padanya. Kami ingin melihat tipe rumah terbaik. Tuan ini, Nona Su adalah pelanggan kami. Kami sedang konsultasi proyek villa utama. Dia tanya tentang lawang. Hanya dia saja. Kahau ini lucu banget. Wanita cantik, jangan omong sia-sia. Kita pesan villa mewah dekat danau. Beli secara penuh. Cepat datang dan hitung tagihan kami. Kami bisa memesannya hari ini. Tidak apa-apa. Selama belum membayar, setiap orang berhak untuk melihat. Namun, siapa yang mampu membelinya? Kalau begitu itu tidak pasti. Xiao Jiao, villa ini 8 juta yuan. Terlalu mahal. Perusahaan lagi kekurangan uang. Sekarang, aku banyak utang luar negeri. Beli rumah kecil dulu. Kecil loh. Nanti kita beli kalau punya uang. 3 juta apartemen 2 kamar kecil. Yang Hao, apakah kamu sedang memolok-olokku? Jika hari ini kamu tidak membelikanku, aku akan ungkap kamu berselingkuh. Memanfaatkan dana publik. Semua gaji karyawan harus dibayarkan. Grup besar perusahaan Anda kembali menginformasikan kepada semua mitra kerja. Kamu berbisiklah sedikit. Ada begitu banyak orang yang mendengar pulang dan bicarakan. Ya. Siapa yang akan mengajakmu pulang? Aku tidak peduli. Aku mau biaya itu. Apakah kamu benar-benar akan membelinya? Bagaimana caranya? Mantan suamiku yang mengusirku. Apakah kamu tidak mampu membeli rumah? Sudeng, bintang penyapu seperti dirimu. Kalau bukan karena kamu bercerai denganku, bukankah dana perusahaan kami bisa terkendali? Kamu pikir dapat untung besar. Rumah di Yujing Manor sangat mahal. Biaya pemeliharaan juga sangat. Properti mereka yang terbaik. Biaya pemeliharaan tahunan mencapai 10 juta. Uangmu telah digunakan untuk membeli rumah dan masih ada uang buat bayar iuran. Kalau nggak bayar iuran, kita diusir. Apakah saya mampu membayar biaya properti atau saya mampu membeli rumah? Apa hubungan saya dengan Anda? Sebenarnya Anda yang lebih penting. Sebagai pelanggan, sebagai pop. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Masih mau beli rumah di sini? Takutlah. Tidak mampu bayar uang muka. Tuan, hati-hati dengan ucapanmu. Jangan menghina klien kami. Sucing, Anda harus punya kemampuan. Sekarang belilah villa ini. Jika Anda punya banyak uang sekarang, tunjukkan kartu Anda. Villa tepi danau ini saya telah membayar seluruh harga jualnya. Sucing, jangan berbohong. Penghasilanmu cuma cukup beli rumah. Kamu nggak punya uang bayar iuran. Menurut Anda, apakah kami akan percaya? Benar sekali. Gunakan kartu bayar iuran properti. Sebelumnya 5 tahun yang lalu. Baiklah, Miss Su. Pembayaran berhasil. Jumlah 1300 juta. Ya Tuhan. Total 13 juta. Gadis ini benar-benar kaya sekali. Laki-laki itu bahkan menghina orang lain. Ini akan membuat kita malu kan? Tak mampu bayar uang muka. Lalu mengejek orang lain. Sungguh tak terpikir. Tidak mungkin. Kamu sangat kaya. Dia baru dapat 8 juta kan? Ada orang-orang seperti itu. Mata mereka ada di atas kepala. Mereka nggak tahu kemampuan mereka sendiri. Kedepannya, belajar menghormati orang lain dulu. Kemudian baru pikirkan tentang membeli rumah. Semua karena dirimu. Aku malu di depan banyak orang. Kalau kamu beli yang lebih, rumahnya masih baik-baik saja. Aku akan bocorkan semua perbuatanmu. Sudah, jangan lagi berbuat macam-macam. Aku nggak akan ramah sama kamu. Perusahaan kita segera bangkrut. Masih ingin membeli rumah? Zhang Hao. Ini rumah yang kau katakan nanti. Kandang burung seluas 80 meter persegi. Atau masih di pinggiran kota terpencil ini. Gak ada mall bagus di sini. Jauh-jauh, jangan terlalu terburu-buru dulu. Sekarang perusahaan lagi kekurangan dana. Membeli rumah, menghabiskan 3 juta semua tabunganku. Aku pinjam 500.000 dari temanku. Mari kita tinggal di sini dulu. Nantikan saat keuangan perusahaan kembali lancar. Ganti villa sekarang, baik kan?
Aku beritahu kamu, Jiang Hao tak kumpulkan uang villa. Kita berdua belum selesai. Total sudah 3 bulan, Zhang Zong, kapan gaji kami dibayar? Di rumah butuh uang buat sewa. Ya Pak Zhang, pemasok tiap hari minta bayar. Perusahaan kami benar-benar kehabisan uang. Kami benar-benar tidak bisa bertahan lagi hanya dengan mengundurkan diri saja. Pak Zhang sedang dalam kesulitan. Li Jiaojiao mencuri uang perusahaan. Li Jiaojiao pergi ke luar negeri. Tukang hina. Li Jiaojiao, tukang hina ini. Semua karena dia. Nona Xu. Malam sudah, mau tambah makanan malam? Sudah, kamu istirahat dulu ya. Baik Nona Su, hubungi aku kapan saja. Tuan, apakah Anda mencari siapa? Ini adalah area rumah pribadi. Maaf, saya cari Suking. Dia mantanku. Tolong sampaikan. Saya ada urusan mendesak dengan dia. Nona Su bilang tidak mengenalmu. Pergilah. Kalau tidak, aku akan melaporkan ke polisi. Jangan. Dia benar-benar istriku yang pertama. Aku perlu bicara dengannya. Tolong sampaikan. Tidak. Cepat keluar. Kenapa kamu datang? Hingga aku akhirnya menemukanmu. Sebelumnya aku memang salah. Semua ini disebabkan oleh perempuan itu membodohiku. Tolong maafkan aku sekali saja ya. Jiang Hao pernah berkata padaku, kami berdua, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Hingga aku memang salah. Aku seharusnya tidak berselingkuh dan memukulmu. Semua itu salahku. Saat ini perusahaan kami hampir bangkrut dan jauh. Perempuan itu ambil juga. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Zhang Hao, kini kamu sudah menjadi. Seperti ini. Ini semua salahmu sendiri. Ini bukan urusan saya. Saya menyarankan Anda. Lebih baik pergi saja. Cing, lihatlah. Sebagai pasangan suami istri, sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Lihatlah, Anda sudah sangat kaya sekarang. Bila bagus, tolong bantu aku. Aku akan balas budimu nanti. Lebih baik pergi saja. Jangan ribut di sini sama saya. Sucing, jangan paksa saya. Ini semua karena kamu yang memaksa. Jiang Hao, kamu ngapain? Lepaskan aku. Cing, aku mohon. Kembalilah padaku. Aku patuh padamu. Pengawas. Sucing, jangan berteriak. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu pasti sedih dulu. Bukankah begitu? Oh, pergi. Aku benar-benar minta maaf. Jiang Hao, cepat pergi. Aku akan melaporkan ke polisian. Jangan, Huang Qing, tunggu dulu. Jangan lapor polisi, kita bicara baik ya. Aku tak ada apa untukmu. Huang Qing, aku sudah memikirkannya. Setelah kita kembali menikah, adalah aku akan merawatmu dengan baik. Kami akan memiliki seorang putra lagi. Jiao Hao, lihat dirimu sendiri. Dia tidak mungkin menikah lagi denganmu. Kamu berani malu-maluin aku? Jiang Hao, kamu ngapain? Sucing, kamu yang memaksaku. Kamu telah meneguk air ini. Kamu tak tahu apa-apa. Ini kekuatan mata gaib tak terkalahkan. Obat ini telah sepenuhnya diaktifkan. Obat ini tak berguna bagiku. Sucing, apakah kamu pusing sekarang? Aku akan memberitahumu. Tunggu sampai kamu tertidur. Waktu uangmu, vilamu nanti jadi milik kita semua. Bersama. Jiang Hao, apakah kamu lupa bahwa dulu? Bagaimana bisa kamu mengusirku dari rumah? Kamu bareng Li Jiaojiao, mengejek aku perempuan miskin, wajah pucat. Kenapa kamu tidak apa-apa? Tidak mungkin. Aku meminum obat tidur. Bahkan seekor sapi pun bisa pingsan. Hanya itu trik kecilmu. Kau masih ingin tipu aku? Kamu masih pikir aku yang dulu? Kamu kenal Sucing? Tidak mungkin. Apakah obatku palsu? Kau sendiri yang merasakan akibatnya. Tak heran jika orang lain begitu. Obat-obatan semuanya aman. Bagaimana bisa kau tetap baik-baik saja? Hei, apakah ini 110? Ini gedung A, kawasan 3. Ada yang keracunan dan pingsan. Orang ini masuk ke rumahku. Berusaha memberiku obat paratak. Dia malah keracunan dan pingsan sendiri. Kondisinya sangat kritis. Cepatlah datang. Betapa kejamnya kamu padaku. Sekarang betapa malunya aku. Inilah pengkhianatan dan tipu daya. Akhir dari hidupku. Pasien mengonsumsi terlalu banyak obat tidur. Kerusakan akibat keracunan parah. Cepat bawa dia ke ICU. Nona Xu, kami polisi wilayah ini. Tolong bantu kami. Buat laporan, ceritakan kejadiannya.
Baik, dia mantan suamiku Zhang Hao. Malam ini, dia masuk secara ilegal ke rumahku. Beri air racun padaku. Aku tidak tertipu. Dia minum semua sisa obatnya sendiri. Jadilah seperti ini. Ini barang bukti. Kami tangani sesuai hukum. Polisi, Zhang masuk paksa. Nona Su melarangnya mendekati villa. Kita pasang CCTV di rumah kita. Ini semua bukti kejahatannya. Jika Anda memerlukan bantuan, saya bisa info ke polisi. Pak Su, Zhang Hao masuk rumah ilegal mengakibatkan luka fisik. Setelah kondisinya stabil, dan kami akan menuntutnya sesuai dengan hukum. Baiklah, baiklah. Jika butuh bantuan saya, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. ICU juga baik, meski harus menjalani hukuman penjara. Semua itu sudah sepantasnya baginya. Masalah menyebalkan ini akhirnya selesai. Sekarang waktunya cari uang. Banyak sekali harta di dunia ini. Jangan sia-siakan mata yin yang ini. Ini mangkuk keramik Kaisar Renzong. Ini barang langka dari Kilangsong. Sudah siap untuk diisi dengan acar. Ini benar-benar sia-sia. Nona, apa yang sedang kau lihat? Pak, aku melihat mangkukmu ini. Sudah cukup lama ya. Tapi Memang sudah cukup lama. Sejak nenek buyutku, sejak generasi itu mereka jual acar. Mangkuk ini dari dia ke aku. benar-benar tepat waktu. Kita butuh mangkuk untuk acar. Berapa harga yang kau tawarkan? Mangkuk ini memang agak tua, tapi sudah hampir 100 tahun. Kau menawarkannya dengan harga tetap saja 5.000 yuan. Harga ini tidak bisa lebih murah. 5.000 yuan. Ini benar-benar terlalu mahal. Lihatlah, mangkukmu masih kotor dan juga sudah rusak. Paling-paling hanya 1.000 yuan. Tidak bisa lebih murah lagi. 1.000 yuan itu terlalu sedikit, Hao. Ini kan barang lama loh. Tambahkan lagi sedikit. 3.000 yuan per 3. Kalau tidak usah dibicarakan. Baiklah, tidak layak untuk dibicarakan. Aku akan lihat tempat lain. 1.000 yuan saja, 1.000 yuan saja. Ini benar-benar nasib buruk bagiku. Ini untukmu, ya. 1.000 yuan, dapat. Ambil saja. Sungguh seorang yang sangat bodoh. Bola ini seharga 1.000 yuan. Gadis kota ini pasti gila. Beli mangkuk kotor, cuma 1.000 yuan. Mangkuk ini simpan acar setiap. Bahkan anjing pun merasa kotor. Dia bahkan anggapnya berharga. Lupakan saja. Orang bodoh dapat keberuntungan. Aku benar-benar untung 1.000 yuan. Lumayan. Hanya bertemu orang bodoh. Aku yang akan membelinya, bukan kamu. Ini barang yang jelek sekali. Wah, Katsu. Kamu langka ya? Kamu bawa barang apa hari ini? Pak Wang, lihatlah ini. Ini cuma mangkuk acar jelek. Terlihat kotor dan rusak. Katsu, jangan bercanda denganku. Lihat mangkuk ini, penuh lumpur minyak. Warna glasunya pun tidak jelas lagi. Lihat, ada retakan juga. Ini barang umum di rumah pedesaan. Ini paling lama dipakai, harganya tidak seberapa. Pak Wang, jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Coba cuci dulu, Pak. Saya percaya pandanganmu bagus. Setelah dicuci, Anda pasti akan terkejut. Baiklah, mari kita bicara jujur dulu. Setelah dicuci, ini cuma mangkuk biasa. Jangan sampai kecewa, Pak. Ya, baiklah. Ayo. Setelah mencuci mangkuk ini sampai bersih, astaga, cantik sekali. Ini mangkuk kilang kerajaan dinasti Song. Ini mangkuk Kaisar Renzong. Nona Su, jadi mana barang ini? Aku dapatkannya di toko jalanan. Bos pakai ini buat acar. Jadi aku belinya 1.000 yuan. 1.000 yuan. Dapat. Kamu sangat beruntung ya. Mangkuk dari kilang kerajaan dinasti Song. Mangkuk porselen Kaisar Renzong sangat langka. Bahkan jika ada sedikit goresan, ini bisa bernilai 8 juta. Tuan Wang, terima mangkuk ini. Bisakah kamu memberiku sebagian darinya? Aku akan menaikkan harga. Pemilik Li. Meski aku kenal Nona Su lama, itu harus minta izin Nona Su. Nona Su, mangkuk ini 8 juta. Aku ambil. Jika Anda merasa terlalu sedikit, saya akan menambahkan 500 ribu lagi. 800.000 saja sudah cukup. Karena bos Wang begitu murah hati. Maka saya juga tidak akan berlama-lama. Tunggu saja. Ini adalah cek sebesar 800 ribu. Anda dapat mencairkannya kapan saja. Nona Su, kamu dewa kekayaanku. Ya, setiap kali kamu beri aku kejutan. Nanti aku punya barang bagus lagi. Pasti utamakan bos Wang dulu. Terima kasih, adalah. Dan terima kasih. Pandangan Nona Su memang sangat tajam. Piring ini sangat berharga. Jensi mau jumpa.
Silakan ajak dia masuk. Tuan Chensi, kamu datang ke sini. Silakan duduk. Pada lelang terakhir, Nona Su, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Master Liu Ligo juga mengagumi kamu. Kemampuanmu itu luar biasa. Aku selalu mengingatnya dalam hati. Tuan Chensi, terima kasih atas pujianmu. Namun demikian, aku hanya beruntung sedikit saja. Itu bukan keberuntungan. Baru-baru kan ini, aku dapat kesempatan bagus. Pameran barang antik. Semua kolektor ada di sini. Masih banyak barang langka yang hilang. Aku berpikir bahwa pandanganmu sangat tajam. Aku datang mengajakmu bersama. Kembali ke luar negeri. Dengarlah. Ini benar-benar menarik. Pameran khusus kembali ke luar negeri. Lelang ini tidak terbuka. Barang ini ditawar secara pribadi. Tingkatnya sangat tinggi. Aku juga pakai koneksi lama. Hanya dapat 2 kuota. Para kolektor ini sangat sombong. Kamu masih muda. Mungkin akan dianggap remeh. Apakah kamu keberatan? Tidak sampai merasa keberatan. Hamas asli takut tapi tidak keaslian koleksi. Tidak ada hubungan dengan usia. Ah, itu. Chen Xie bawa seorang gadis. Pameran ini bukan sekadar acara biasa, dia hanyalah seorang perempuan. Kamu tahu apa itu artinya? Lihatlah, dia masih muda. Mungkin dia datang untuk menambah wawasan. Chen Xie pasti salah kali. Gadis muda pakai wajah. Berapa banyak yang paham barang antik? Pak Chensi, jangan marah. Tidak apa-apa. Ayo kita lihat ke sana yuk. Hai Nona Su. Semua barang ini dari luar negeri. Pakar pun tak jamin itu benar. Apakah perlu buang waktu di sini? Ini karya asli Tang Yin. Sayangnya, ini dianggap tiruan. Nona muda, jangan sia-siakan tenaga lagi. Apakah ada karya asli di sini? Sudah dirampas orang sejak lama. Nona Su, waktu pribadi kita sangat berharga. Mari kita lihat keramik resmi dulu. Dibandingkan dengan pasangan ini, sudah hampir selesai. Tidak perlu lagi. Aku mau lukisan si Shan Yiyin ini. Bos, berikan harga. Nona Su, lukisan ini tercatat sebagai tiruan saja. Harga dasar 8 juta. Tidak ada tawar-menawar. 8 juta untuk membeli sebuah tiruan. Apakah gadis ini sedang gila? Mungkinkah dia ingin mempromosikan dirinya sendiri? Sayangnya, otaknya bermasalah. Dia salah memilih objek. Uang itu banyak. Coba Anda konfirmasi sekali lagi. Bos Chensi, tenanglah. Bos, silakan tunjukkan kartu pembayaran Anda. Bos Chensi, tahukah Anda jika ini karya asli Tang Yin? Berapa nilai yang akan diperoleh? Ini karya asli Tang Yin kan? Setidaknya harus 15 juta. Jika dikirim untuk dipajang, mungkin harganya akan lebih tinggi. Nona Su, apakah Anda? Kamu mau lihat Tuan Chen? Saya ingin kirimkan foto. Anda percaya padaku? Aku yakin itu asli Tang Yin. Baiklah, saya percaya pada Anda. Minggu depan tepatnya ada sebuah lelang. Saya akan membantu Anda. Hubungi. Baik. Lelang berikutnya adalah si Shan Yiyin Tu. Silakan nilai sendiri keasliannya. Lelang ini atas nama Nona Su. Sebagai pembawa acara, saya memiliki pertanyaan. Aku pernah lihat lukisan ini. Ini jelas palsu dari barang bekas. Nona Su, Anda membelinya dengan harga 8 juta. Lukisan ini kemudian dibawa kembali untuk dilelang. Mungkinkah Nona Su ini cuma hype buat ngumpulin duit? Memang benar. Gambar ini terlihat bermasalah. Nona Su masih muda. Mungkinkah dia tertipu tanpa menyadari? Malahan dia menyesatkan kita di sini. Kata Bos Zhao memang masuk akal. Jangan main-main dengan barang antik. Nona Su minta ahli menilainya agar tidak terjadi kesalahan yang memalukan. Karena semua orang merasa ragu. Ayo minta ahli menilai. Ini memang nyata. Tidak palsu. Yang palsu tetap palsu. Baiklah, silakan. Sang master pengbarang antik. Bapak naik panggung lihat barang antik. Ini adalah karya asli. Ini karya besar akhir Tang Yin. Pak Master, apakah kamu salah lihat? Jelas sekali ini adalah karya palsu. Aku pasti tidak salah lihat. Garis-garis lukisan ini sangat kuat. Ini gaya akhir hidup Tang Yin. Ada stempel pribadi Tang Yin tersembunyi. Ini cara khas motif, warna tinta yang alami, kerak yang tebal dan mengkilap. Ini benar-benar karya asli. Diperiksa oleh Guru Liu. Ini gambar Tang Yin. Harga awal 10 juta, setiap kenaikan harga minimal 1 juta. Sekarang mulai lelang. Bisa jadi harta langka. 11 juta akan 13 juta. 15 juta.
Gadis ini aneh banget. Benar-benar berhasil menemukan keberuntungan. Beruntung sekali. 18 juta. 18 juta untuk 1 kali lelang. 18 juta untuk 2 kali lelang. 18 juta untuk 3 kali lelang. Selesai transaksi. Selamat Tuan, dapatkan karya asli Tang Lin. Nona Xu, kamu benar-benar luar biasa. Membeli sebesar 800.000 yuan, jual sebesar 1.800.000 yuan, keuntungan bersih sebesar 1 juta yuan. Kemampuan pandanganmu ini jauh melebihi ahli industri. Misuo. Dulu aku salah menilaimu. Saya sangat menyesal, tidak usah dipedulikan. Jangan marah padaku ya, nanti ada barang berharga apa, aku akan memikirkan. Misu masih muda, kemampuanmu mendeteksi barang antik sangat hebat. Dia jenius baru di dunia antik. Aku ajak kamu gabung asosiasi. Bagaimana pendapatmu? Terima kasih atas kebaikan kedua Anda. Namun, aku suka bebas menilai barang antik. Aku nggak mau gabung asosiasi. Adapun barang-barang bagus, nanti kita ketemu lagi ya. Nona Xu, kemampuanmu mengapresiasi barang antik luar biasa. Ini yang belum pernah ada sebelumnya. Nanti dunia antik pasti ada. Anda punya posisi yang sangat baik. Anda terlalu memuji saya. Saya hanya beruntung. Ditambah lagi dengan mata saya ini sangat berguna. Nenek Li, ada apa dengan panggilan Anda? Aku punya barang bagus nih. Coba lihatlah. Baik, saya akan segera pergi. Hati-hati, jalan-jalan dulu. Aduh, ayo cepat. Nenek Li. Nona Qing Qing. Sudah datang menanti Anda, tidak ada masalah bukan? Aku mau berterima kasih padamu. Hal baik. Kau akan memberiku ucapan terima kasih? Aduh. Di ujung desa, di rumah Pak Wang, ada sebuah giok pusaka yang disembunyikan. Ini sudah turun-turunan beberapa generasi. Dia tahu kamu kenal barang berharga. Karena itu aku ingin bertanya padamu. Mau lihat rumahnya nggak? Jika kamu tertarik, ingin tukar uang untuk anak, bangun rumah, kawin dong. Ini gadis penilai. Penampilannya cukup mudah. Batu rusak di rumah Pak Wang. Saat masih kecil, aku pernah melihatnya. Berwarna abu-abu. Bahkan ini jualnya dijual. Apa yang kalian pahami? Pandangan Qing Qing sangat bagus. Tapi pandangannya terlalu tajam. Apakah barang itu benar-benar berharga? Orang langsung kenal dia lihat sekali. Nenek Li, Anda memuji kami. Mari kita lihat barang-barangnya dulu. Melangkah. Aku akan membawamu pergi. Kau datang juga ya? Nona Su, kondisi pedesaan ini buruk. Janganlah kau merasa jijik ya. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku merasa jijik? Pak Wang, benda giok yang kau maksud itu. Oh, hanya ini saja. Aku kira itu adalah barang berharga. Ini cuma batu biasa doang. Uang. Kau pasti gila karena ingin uang. Ini sampah tak ada yang mau. Nona Su, jangan sampai kau tertipu ya. Batu ini tidak berharga. Nona Su ini adalah warisan leluhur keluargaku. Aku mendengar dari ayahku. Dia berasal dari istana. Aku juga tidak mengerti. Jika Nona Su benar-benar ingin, setidaknya 50.000 setiap anakku butuh uang buat bangun rumah. Tuan rumah, bisakah kamu kurangi sedikit lagi? Jangan buat Nona Su kabur. Ini Yubi Kaisar Wu dari Han. Ini benar-benar barang berharga tingkat atas. Saya membelinya dengan harga 50.000. Ya Tuhan. 50 juta buat batu sampah. Nona Su, kamu terlalu kaya ya. Gila. Uang ini lebih baik untukku. Nona Su, pemilik rumah kami. Dia benar-benar luar. Nona Su, apakah Anda sedang bercanda? Saya akan mentransfer uang ini sekarang. Tolong tulis bukti untuk saya. Sudah selesai? Nona Su, terima kasih banyak. Anda benar-benar jadi penyelamat bagi kami. Seharusnya aku yang berterima kasih. Wah, aku dapat barang bagus banget. Nona ini, apa yang ingin Anda perbaiki? Kakak, tolong bantu saya memperbaikinya. Giok ini. Hanya ini saja. Kualitasnya biasa-biasa saja. Pengerjaannya kasar. Ini untuk diperbaiki. Tidak ada nilai apapun. Guru ini cuma batu giok biasa. Dan masih begitu kotor. Biaya perbaikan lebih mahal dari barangnya. Nona, kamu mau perbaiki batu jelek ini? Benar-benar sia-sia. Guru, tolong bersihkan kotoran permukaan. Lalu lihat lagi. Ini bersih tapi tetap tidak berguna. Aku menyarankanmu, lebih baik tidak repot-repot. Pembersihanku dibayar per potong. Giok biasa seperti ini, perbaikan dan pembersihan butuh 20.000. Apakah kamu yakin ingin memperbaikinya? 20.000. Cukup, tolong segera lakukan.
Pergi. Ambil alat ultrasonik, kita cuci. Ini cuma batu jelek, jelas banget masih begitu serius. Ah, Pak. Coba lihat segera. Aduh, apa yang terjadi? Bukannya hanya sepotong batu yang rusak. Ini adalah giok lemak domba Wutian. Teknik ukir ini gaya kerajaan dinasti Han. Pola garis naga ini karena naga bergelombang di pinggir. Ini sama dengan di museum. Ini persis seperti giok kerajaan Han. Ya ampun, ini sangat bagus. Aku salah lihat tadi. Saya benar-benar menyesal tadi. Saya memang kurang pandai dengan sesuatu. Ini adalah giok yang sangat langka. Saya akan memperbaikinya sendiri untuk Anda. Saya jamin. Jaminan. Kembalikan ke kondisi aslinya. Berikan diskon 50%. Cukup berikan 10.000. Tolong, Pak. Perbaiki dengan hati-hati. Saya akan berikan yang terbaik. Ini benar-benar barang yang bagus. Nona Shu, lihatlah. Perbaikan yang sempurna. Kualitasnya dalam dunia batu giok saat ini itu juga sudah sangat premium. Nona Su ini giok Han dinasti. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia membayar 20 juta. Saya bersedia membayar 21. Kedua cincin giok ini saya sudah membelinya. Patiensi. Anda juga harus berebut. Ini bukan perebutan. Sudah ada kesepakatan. Dia simpan barang bagus untukku. Bingkai giok Hetian Han ini. Nona Shu, kamu selalu memberiku kejutan loh. Tuan Chensi, berita yang kamu dapatkan ini sangat akurat dan terpercaya. Berita perbaikan giok ini, aku menawarkan harga 23 juta. Bagaimana pendapatmu? Harga ini benar-benar wajar. Penjualan berlangsung dengan baik. 23 juta bisa dicairkan kapan? Beli dengan harga 50 juta. Jual dengan harga 23 juta. Mendapatkan keuntungan bersih sebesar 22,5 juta. Transaksi ini sangat menguntungkan. Nona Shu. Setiap kali kamu memberiku kejutan, kali ini aku juga akan memberimu kejutan loh. Tuan Chensi, apa kejutan yang kamu berikan padaku? Hayo pergi ke suatu tempat bersamaku. Pergi ke suatu tempat bersamaku. Ketika sampai, kamu akan tahu. Nona Shu, ini kejutan untukmu. Orang-orang di sini kaya atau berkuasa. Barang-barang berkualitas dari seluruh wilayah. Hanya dengan aura yang begitu. Lebih baik dari sebelumnya. Jauh lebih menarik. Itu bukan Tuan Chensi. Kenapa bawa gadis kecil? Wajahnya terlihat asing. Dia mungkin cuma cari perhatian. Perempuan kaya antik. Mungkinkah itu dia? Barang murahan bisa buat makan. Kalau benar-benar paham tentang barang-barang tersebut kan sekarang baru gagal bukan? Lihatlah. Hei, lihat itu. Sudah lama sekali tidak bertemu. Salam kenal. Ku dengar kau dapat barang murah. Mendapat banyak uang. Hari ini mau untung di pameran. Sayang sekali, ini bukan tempat untuk membeli acar. Tidak banyak buat kau ambil. Kata-kata Pangeran Zhao benar sekali. Wanita ini terlalu rakus akan keuntungan. Patiensi. Mari kita pergi melihat ke sana. Bagaimana? Kau benar, aku tahu itu. Kau takut untuk berbicara kan? Aku sarankan kamu pergi lebih awal. Barang-barang di sini harganya ratusan juta, bukan untuk orang sepertimu. Hati-hati, jangan sampai salah lihat. Mengalami kesalahan lucu. Pangeran Zhao, kamu harus berhati-hati dalam berbicara. Penilaian itu jauh lebih baik. Kamu sebenarnya sangat hebat. Patiensi. Apa kamu masih berusia lanjut? Masih membela dia? Dia mendapatkan keuntungan dari keberuntungannya saja. Kalau ditinjau dari kemampuan menilai artefak, dia tidak sebanding dengan ayahku. Enamel keramik istana zaman Qianlong. Mengapa barang ini dianggap tiruan? Bagaimana mungkin Nisu tidak tertarik? Ini pasti tiruan bukan? Aku sudah minta orang lihat. Para ahli mengatakan bahwa pengerjaannya kasar. Warna glasiur tidak merata. Ini barang palsu zaman Republik Tiongkok. Ada yang mau? Kamu mau? Aku cari yang persis sama buatmu. 520. Hehe. Barang bagus tidak tergantung label. Kau tidak akan benar-benar menganggap botol ini sebagai barang berharga, kan? Kau kecanduan cari barang murahan ya? Bahkan barang palsu dianggap berharga. Baiklah, aku ingin melihatnya nanti. Kau berani memotretnya? Barang selanjutnya, botol enamel tiruan Qianlong era Republik Tiongkok. Warna glasirnya unik. Pengerjaannya memiliki nuansa zaman yang terasa. Harga awal 50.000, setiap kenaikan minimal 50.000. Sekarang mulai lelang. Palsu zaman Republik Tiongkok berani dijual dengan harga sebesar ini. Panitia penyelenggara gila dulu banget.
Prosesnya bahkan lebih buruk. Koleksi porselen era Republik Tiongkok milikku. Siapa yang beli sia-sia? Siapapun tak mau mangkuk ini. Beberapa orang punya pandangan bagus. Kenapa tidak ada yang bersaing denganmu? Semua ini mengaku kolektor terkenal. Ini dia yang asli yang belum mengenali. Orang-orang yang hanya menjilat atasanku. Orang tanpa pandangan sama sekali. 60.000. Bosku menawarkan harga 60.000. Masih ada yang bersedia menaikkan harga 60.000 untuk pertama kalinya. Suciang, kamu benar-benar bodoh. Ataukah kamu hanya berpura-pura gila? Tak ada yang mau ambil. Kamu membeli dengan harga 60.000. Kamu terlalu banyak untung. Sudah terlalu panas. Uangku udah habis tempatnya buat dipakai. Aku mau beli yang aku... Lebih baik diam daripada omong kosong di sini. Bagus sekali kamu punya semangat. Aku ingin melihat 60.000 ini. Apakah uangmu cukup untuk barang asli? Aku akan bertaruh padamu. Jika barang-barang ini benar-benar ada, maka bayar secara langsung. Jika itu palsu, maaf padaku di depan semua orang. Dia mengaku penipu yang beruntung. Tunggu saja. 600.000 kali 2 kali. 600.000 kali 3 kali. Selesai transaksi. Selamat Nona Su dapat botol enamel. Tunggu saja. Nantikan hasil pemeriksaan nanti. Kalau itu palsu, lihatlah bagaimana kamu akan bertindak. Nona Su, kamu tahu yang terbaik kan? Kalau nanti terjadi sengketa, aku akan membantumu menyampaikan pendapat. Paman Chen Si, tenang saja. Aku tidak akan mengecewakanmu. Su Xiang, cepat minta ahli cek. Aku sudah siap untuk siaran langsung. Tunggu saja makanannya. Jangan takut untuk melakukan pemeriksaan. Aku beritahu kamu. Kamu minta maaf sekarang. Masih ada waktu. Maka selanjutnya, undang Liu naik panggung. Saya akan melakukan identifikasi di tempat. Ah. Botol ini cukup menarik, Pak Liu. Tidak perlu lagi membuang-buang waktu. Benda ini tiruan era Republik Tiongkok. Dia beli 600.000 itu lelucon. Ini karya Kaisar Qianlong. Fontnya sangat rapi dan teratur. Pengerjaannya sangat presisi. Ini teknik khas kilang kerajaan. Ya, saya yakin bisa bilang semua. Ini bukan tiruan era Republik Tiongkok. Ini adalah barang asli enamel Kaisar Qianlong. Hanya kurang dari 5 yang tersisa. Nilai pasarnya setidaknya 35 juta. Nona Su, saya tawar 32 juta. Silakan jual botol ini padaku. Saya menawarkan 34 juta yuan. 35 juta yuan. Saya menawarkan 35 juta yuan. 35 juta, transaksi selesai. Nona Su ini, cek 35 juta. Simpanlah dengan baik. Beli sebanyak 60 juta. Jual sebanyak 35 juta. Mata ini memang tidak mengecewakanku. Kamu kalah. Dia bohong. Sekarang kamu benar-benar terkejut kan? Orang yang bodoh tidak takut. Nona Su punya pandangan bagus. Dia cuma badut doang. Hahaha. Pria Zhao, tadi kamu bilang jika barang ini benar-benar asli. Kamu siaran langsung makan itu sudah saatnya bagi kamu menepati janji. Aku Nona Su, maafkan aku. Sebelumnya aku memandang rendahmu. Nona Su, 35 juta, ini kokoh. Tak ada lagi yang berani berkata. Kamu hanya mengandalkan keberuntungan. Aku cuma melakukan yang perlu. Aku lakukan yang harusku. Nona Su, jangan lupakan aku ya. Nona Su, saya ingin mengundang Anda. Asosiasi koleksi kami menjadi ketua kehormatan. Su Qing. Dia cuma istriku yang selalu mengelilingiku. Uangnya sebenarnya sudah menjadi milikku. Su Qing, aku tak akan biarkanmu menderita. Su Qing, waktu uangmu semuanya adalah milikku. Zhang Hao, makhluk yang tak hilang, berani masuk larut malam mencuri. Sungguh menyebabkan kematian. Aktifkan ilmu ilusi. Ada hantu-hantu. Ada hantu-hantu. Jangan sentuh aku. Hanya punya keberanian sebesar ini. Masih ingin mencuri barang-barangku. Bermimpi. Nona Su membuatmu merasa takut. Zhang Hao, kami kirim ke polisi. Nanti kami akan lebih ketat mengawasi. Zhang Hao kali ini benar-benar ketakutan. Tapi dia mungkin cari bantuan lagi. Naikkan keamanan untuk selesaikan masalah. Kamu pakai energi yin, aktifkan mata yinmu.
Mata Yin kembali ditingkatkan. Membuka kemampuan hipnosis dapat mengendalikan kesadaran orang lain. Kemampuan hipnosis. Saat ini kamu merasa agak mengantuk, Cook. Aku ingin istirahat di sofa sebentar. Benar-benar bisa melakukan hipnosis. Sepertinya. Nanti kalau ketemu Zhang Hao ya dengan masalah seperti ini, kamu bisa menyelesaikannya dengan mudah. Nona Xu, kenapa tiba-tiba aku ingin istirahat? Tidak apa-apa. Mungkin karena kamu sedikit lelah. Kamu pulang dulu dan istirahatlah. Mata elangku makin hebat banget. Dengan mata ini, kita menghasilkan uang. Hentikan perhitungan itu menderita akibat tindakannya sendiri. Sucing hanya pemula. Dia hanya beruntung mendapatkan kesempatan kecil. Dia terkenal di lingkungan ini. Kita malu banget loh. Beruntung. Ini cuma keberuntungan. Hari ini dunia barang antik bukanlah sesuatu yang sekali. Semua sudah disiapkan dengan baik. Semuanya sudah diatur. Pengerjaannya benar-benar sempurna. Ini terlihat sangat sempurna. Bentuknya sangat mirip. Ahli pun sulit bedakan asli palsu. Kuda sancai ini benar-benar tampak alami. Bentuknya sangat padat dan kaya. Bentuknya penuh dan berisi. Warna glasirnya cerah dan gelap. Ini barang asli dinasti Tang. Terlihat cukup menarik. Tapi kerajinan 3 warna Tang. Jumlah sedikit. Ini sangat langka. Kita tetap harus meminta buat ahli untuk melihatnya. Udah, 3 warna ini. Ini aku dapat dari temanku. Ini barang asli Tang dinasti. Silakan coba ini. Bicara tentang penghargaan barang antik baru-baru ini, di kalangan kami, muncul seorang anak yang sangat berbakat, Nona Su Qing. Meski masih muda, dia punya mata yang tajam. Mari kita biarkan Nona Su memberikan penjelasan kepada kita semua. Benar, Nona Su. Pandangan Anda sangat tajam. Aku akan cek untuk kalian. Apakah kuda ini benar-benar berharga? Mari kita belajar keterampilan anak muda. Jangan bersembunyi lagi. Tidak masalah, tidak jelas. Kami tidak akan mengejekmu. Lagi pula, pengalamanmu masih belum banyak. Mengalami kecelakaan juga wajar. Memang sudah begitu. Aja. Karena Presiden Wang, Bapak Li, dan Bapak Zhang sangat menyukai kami seperti ini. Baiklah, aku coba saja. Mata kiriku tidak memiliki cahaya hitam, bukan cahaya terang. Mata kananku tidak memiliki sinar emas, bukan barang asli. Ternyata kuda trikolor Tang ini memang bermasalah. Nona Xu, bagaimana? Kamu sudah lihat polanya belum? Warna glasir ini, bentuknya. Nggak ada yang salah kan? Aku sudah bilang kan, ini barang asli Tang dinasti. Nona Xu, ya jika Anda tidak yakin, katakan saja secara jelas. Ya kami tidak akan menyalahkan Anda. Kuda, 3 warna ini. Ini barang tiruan berkualitas tinggi, bukan asli dari dinasti Tang. Kuda, 3 warna ini adalah barang tiruan yang berkualitas tinggi, bukan asli dari dinasti Tang. Apa? Barang tiruan yang berkualitas tinggi. Ketua Wang bilang itu asli. Apakah Miss Su salah memahami? Kuda ini benar-benar terlihat nyata. Ternyata Anda bisa melihatnya. Tidak mungkin. Barang tiruan ini bagus sama persis seperti aslinya. Miss Su. Makanan boleh dimakan apa saja, tidak boleh sembarangan mengatakan sesuatu. Kamu bilang dia barang tiruan bagus. Dari mana Anda mendapatkan buktinya? Barang asli kami bertiga. Apakah pengalaman kita tidak cukup? Matamu yang begitu indah adalah ikan, atau kamu harus katakan hari ini. Kamu tidak bisa keluar. Aku berkata bahwa itu palsu. Koleksi kami menjatuhkan reputasi kami. Aku bilang itu palsu. Dia memang palsu. Ketiganya adalah senior di bidangnya. Kamu tidak paham hal dasar. Atau apakah kalian sudah lama tahu? Dia barang palsu. Dia sengaja menguji aku. Saat Misu berkata demikian, aku baru sadar warna glasirnya cerah. Ini berbeda dari museum. Menurutmu tanggal pembuatannya masih baru. Bordarnya tidak aus. Misu benar. Ini memang produk imitasi.
Tak menyangka pandangan Nona Su sangat tepat. Wow, anak muda keren banget. Apa pendapat ketiga master ini? Nona Su, kamu punya pandangan yang jitu banget. Kemampuan analisismu juga melebihi batas harapan saya. Memang benar, ini jebakan yang kita buat. Ingin pakai kuda 3 warna palsu untuk membuatmu terjatuh, agar kamu merasa malu. Namun aku sama sekali tidak menyangka. Nona Su tidak butuh alat khusus apapun. Hanya mata bisa bedakan barang asli palsu. Aku sangat mengagumi. Kami hanya berpikiran kecil. Jangan menilai orang baik dengan pikiranmu sendiri. Kali ini kami benar-benar terima kekalahan. Aku nggak akan berani menanyaimu lagi. Kemampuanmu sungguh luar biasa. 3 bos ini benar-benar tidak sopan, bahkan menyulitkan seorang gadis kecil. Nona Su bahkan tidak terkecoh. Langsung membongkar penipuan itu di sini. Sungguh luar biasa. Inilah yang sebenarnya hebat. Ah, Nona Su, bagus sekali. Aku tahu kau akan melakukannya. Kau tidak akan mengecewakan aku. Hmm, hmm. Ternyata itu Jet Chong Liangzu. Ternyata dijual sebagai batu biasa. Nona, apa yang kamu lihat? Ini, semua aku temukan di ruang bawah tanah. Dijual dengan harga murah. Bapak, aku melihat batu ini dan cukup berat yang di... Apa ini? Siapa yang tahu, terkubur di tanah puluhan tahun. Saat ditemukan bentuknya seperti ini, kau pegang saja. Kuat dan keras, tidak ada gunanya. Kalau Moropan kau suka, kasih aja duitnya. Ambil deh, ini juga memakan tempat di sini. Bapak, lihatlah, batu ini, kasar dan retak. Hembuskan napas. Ah, begini saja. Wah, bunga di rumah kita. Membutuhkan sebuah batu penekan pot 500 yuan. Aku beli ya kan aku. Ah, tidak. 500 yuan itu terlalu sedikit. Ini setidaknya adalah batu tua juga. Setidaknya harus 20.000 yuan. 20.000 yuan. Satu, tidak. Ini terlalu mahal. Ah, 15.000 yuan. Minimal 15.000 yuan. Anak-anak di rumah butuh uang sekolah. 10.000 yuan, tidak lebih dari 1 yuan. Aku akan membelinya. Ini cuma buat batu penekan pot. Baiklah, maka 10.000 yuan. Ya sudah. Ah, gadis kota ini bodoh ya. Beli batu jelek 10.000 yuan. Apakah kepalanya terjepit oleh pintu? Sangat beruntung sekali. Pak Lawang, ternyata ada seorang yang sangat bodoh. Batu ini tak ada yang ambil. Aduh, Aduh. Aku bilang identifikasi Gyokuno ini soal patina dan juga proses pewarnaan yang alami. Ah, seperti ini, seperti kalung giok ini. Patina yang lembut dan halus. Selain itu, warnanya tampak alami. Ini barang asli. Bedakan sama anak muda zaman sekarang, dia berpura-pura paham, batu rusak dianggap barang berharga. Benar-benar konyol. Wah, Nona Su datang. Kami mendengarkan kuliah. Apa yang dibawa Nona Su? baru-baru kan ini aku menemukan sebuah batu giok. Mohon bantuan kalian untuk melihatnya. Bukan gadis. Ini kamu sebut ini giok. Aku menyarankan padamu, jangan sia-siakan waktu lagi. Lihatlah barang ini. Permukaannya kasar. Tidak ada patina giok kuno. Pola ini juga terlalu monoton. Saat dilihat sekilas, ini tiruan yang diukir mesin modern. Paling-paling nilainya cuma 50.000. Profesor Lim benar. Batunya terlihat sangat palsu. Tidak ada sedikit pun fotonya. Kali ini, Misu salah memandang. Berapa harganya? Profesor Lin, ini adalah Misu King yang selalu aku sebutkan. Namun bintang baru antik kita.
Kami tak pernah salah lihat itu karena dia beruntung dulu bahwa benda ini sebagai guci kuno. Dia tertipu oleh orang lain. Profesor Lin, jangan terlalu banyak bicara. Meski batu itu terlihat kasar, tapi ini memang cangkang Liangzu. Ah, gadis itu. Saya pelajari batu kuno puluhan tahun. Batu cangkang batu Liangzu seperti apa? Saya belum pernah melihatnya. Batu cangkang batu Liangzu ini wajah dewa paling penting. Batu yang rusak ini, lihat pola manusia hewan itu. Tidak ada hubungan sama sekali. Dia tidak ada hubungannya. Ini batu kuno, ini sungguh adalah penghinaan terhadap batu. Tahukah Anda? Karena Profesor Lin begitu yakin, maka mari kita bertaruh bersama. Jika saya menang, Anda harus mengakuinya secara terbuka. Jika saya kalah, saya akan membayar Anda 100.000. Kalau mau berjudi, ya berjudi saja. Aku akan tunjukkan profesionalisme padamu agar kau benar-benar mengerti. Jangan sampai nanti peganglah barang-barang ini menghina dan menipu orang lain. Profesor Lin, ini barang palsu modern. Lihatlah pola-pola pada permukaannya. Jelas ini diukir mesin. Tepinya belum dipoles rata. Sudah terlihat kan? Para profesional bisa langsung mengenalinya. Namun karena sudah bertaruh dan aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo mesin ini, beri pukulan terakhirmu. Mari mulai melakukan pengujian. Tunggu sebentar, hasilnya akan segera keluar. Kalian tidak bisa lagi sombong. Profesor Li, data menunjukkan bahwa jet ini berusia 4.500 tahun. Ini sesuai ciri akhir periode Liangzu. Tidak mungkin pasti ada masalah perangkat. Aku mau cek ulang sendiri. Ini. Ini kita adalah goresan sederhana motif manusia hewan dewa dan juga simbol-simbol upacara. Ini benar-benar peralatan upacara kerajaan akhir Liangzu. Giok 9 bagian. Ternyata ini benar-benar nyata. Nona Su benar-benar luar biasa. Batu giok kecil ini namun ternyata menjadi harta nasional. Nona Su, maaf, saya memang kurang pandai karena menilai seseorang hanya dari penampilannya. Maaf, saya minta maaf pada pandangan Anda jauh melampaui pandangan saya. Penelitian ini sudah tua. Profesor Lin, Anda terlalu mengungkapkan hal yang berat. Nona Su, Kong Yuju Liangzu ini sangat langka. Ini sangat penting untuk penelitian Liangzu. Saya dari museum mau beli ini, cincin batu JD ini. Saya bersedia membayar 100 juta. Ini adalah kejujuran tertinggi dari museum kami. Semoga Anda bisa mempertimbangkannya. Koleksi saya bukan untung. Cincin batu JD ini pada dasarnya sudah merupakan pusaka nasional. Tempatnya paling tepat di museum. 100 juta saya jual padamu. Bagus sekali Nona Su. Terima kasih atas kontribusimu untuk budaya. Ini adalah cek senilai 100 juta. Tolong terima dulu. Nanti ada hal bagus. Kamu harus memikirkan saya terlebih dahulu. Pandangan Anda benar-benar sangat tajam. Saya salah. Sekarang saya tahu ini kemampuan sejati. Tidak bisa menolak kan, Nona Su, untuk barang antik. Anda bisa selalu menghubungi saya. Aku akan katakan semua. Terima kasih, Profesor Lin. Mata batin memang sangat berguna. Bukan hanya membantu saya menghasilkan uang dan bisa berkontribusi lindungi harta nasional. Sepertinya saya harus lebih cepat lagi. Terus gali lebih banyak harta terkubur. Hei, Tuan Chen keempat. Nona Su Cheng, aku punya museum koleksi. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Baiklah, saya akan segera. Selamat datang di museum pribadi saya. Pameran tamu pribadi seperti ini. Semua barang berada di tengah-tengah keberagaman. Barang bagus semua masuk museum dan lelang besar. Barang-barang ini terlihat sangat berwarna-warni. Seringkali barang-barang ini hanyalah palsu. Sebenarnya itu hanya untuk hiburan para tamu sendiri. Tuan Wei berkata, Tuan Wei tua, Anda pakar dunia antik. Kata-kata Anda benar. Bukan aku yang mengatakan, aku bisa bedakan asli dan palsu. Bisa lolos dari lingkaran ini. Aku punya sedikit palsu mata. Benar. Tuan Wei ini bermodalkan sedikit pengalaman dan dia selalu sombong. Jangan ambil hati.
Tidak apa-apa, kita lihat saja. Hmm, Ini kendi tembakau Kaisar Guangzhou. Dan kondisinya bahkan sangat baik. Sangat baik seperti ini, ternyata dibawa sebagai benda biasa saja. bagaimana nenek muda? Aku suka guci tembakau ini. Aku sarankan jangan buang-buang waktu. Barang palsu umum ini, pengerjaannya kasar. Bahan yang digunakan juga biasa-biasa saja. Kalau diletakkan di rumah 12, semua bilang itu terlalu memakan tempat. Tidak ada nilai koleksi yang berarti. Ketika aku melihatnya, sepertinya benar-benar nyata. Benar-benar seorang gadis kecil. Kamu belum lihat yang asli kan? Gucci Snuff dinasti Qing ya, seperti ini. Seperti ini. Sangat biasa saja. Tentu saja tidak mungkin itu asli. Aku bisa bertaruh. Ini pasti sebuah barang palsu. Oh, Pawei. Kata-kata seperti itu tidak boleh diucapkan. Ini adalah benda warisan keluarga saya. Di tempatku ini kenangan berarti Pazang. Bukan aku yang mengatakan begitu. Koleksi-koleksi Anda ini hanya sekadar hiasan belaka. Jika kita membahas nilai sebenarnya, nilainya masih jauh dari yang seharusnya. Kalau Gucci Snuff ini benar-benar asli, aku sujud 3 kali di sini. Pak Zhao, aku suka ini. Gucci ini. Apakah Anda bersedia melepaskan barang ini? Aku juga tak tahu nilainya. Karena Nona Su menyukainya, saya juga tidak minta harga tinggi. Harga 1 kali saja 50 juta. 50 juta. Chuan Zhao, kamu gila mau duit ya? Hanya untuk set ini saja. Ini tabung tembakau rusak. 50 juta itu masih terlalu banyak. Nona Su, jangan sampai terkecoh olehnya. 50 juta. Beli barang palsu saja, kalau diumumkan, orang pasti tertawa. Beli tabung tembakau biasa 50 juta. Ini sungguh terlalu berlebihan. Tuan Wei bilang ini palsu. Nona Su mungkin terbawa emosi ya. Anak muda mudah tertipu penampilan luar. Uang yang dikeluarkan begitu sia-sia. Nona Su, 50 juta bukanlah jumlah yang kamu tidak perlu mengkonfirmasi lagi ya. Zhao Lau 5.000 juta memang terlalu tinggi. Aku tawarkan maksimal 30 juta. Bagi orang lain, properti ini mungkin tidak bernilai. Namun, saya benar-benar menyukainya. Jika Anda bersedia, saya bisa segera melakukan transfer. Baik, 30 juta itu. 30 juta. Saya percaya pada selera Mesu. Lebih baik daripada membiarkannya di sini. Barang ini tidak dihargai siapapun. Baik, saya transfer untuk Anda. Sudah selesai. 3.000 juta sudah masuk. Saya segera ambil teko bihuan untukmu. Nona Su, aku ingin melihatnya. Kau telah menghabiskan 30 juta hasil penilaian. Nanti itu barang palsu. Bagaimana akhirnya? Kebetulan aku kenal ahli artefak. Aku akan segera meneleponnya. Supaya dia datang. Halo Pak Liu, aku punya barang bagus di sini. Aku butuh bantuanmu untuk memeriksanya. Aku di museum. Oh, baiklah, aku menunggumu. Aku sudah telepon Pak Liu Liguo. Dia akan datang sebentar lagi. Nona Su, aku ingin melihat bagaimana caranya kau menghadapinya. Fakta bahwa ini adalah barang palsu. Benar-benar tidak bisa disamarkan. Barang palsu tidak bisa menjadi asli. Nona Su, ada barang yang perlu saya evaluasi. Master Liu, Anda sudah datang. Nona Su beli 30 juta ya. Setiap tabung snuff biasa ini barang berharga. Katanya, saya minta Anda datang menilai ini.
Kami akan bongkar barang palsu ini. Nona Su, mari kita lihat. Silakan, Master Liu. Ini. Ini sama sekali bukan barang biasa. Ini bukan barang palsu. Master Liu, mungkin Anda salah melihatnya. Barang ini sangat biasa saja. Bagaimana mungkin ini adalah barang asli? Bagaimana mungkin saya salah melihatnya? Tabung snuff ini barang Kaisar Guangzhou. Gambar bodi teko ini terlihat biasa. Sebenarnya itu lukisan tangan pelukis istana. Catnya pakai biji mineral khusus dulu. Warna glasir yang lembut dan berkilau. Gerak yang terbentuk secara alami. Bagian bawah teko ini punya tulisan khusus tahun Guangzhou. Ini barang mewah khusus kerajaan Qing. Harganya mencapai 300 juta yuan. Yang lebih langka lagi teko ini sangat terjaga baik. Benda Qing. Ini benar-benar merupakan satu-satunya buahnya. Nilainya setara dengan kekayaan. Bagaimana mungkin? Padahal ini sebenarnya hanyalah barang biasa. Bagaimana mungkin ini adalah barang asli? Menurut saya ini hanyalah barang tiruan. Bapak Wei dan Master Liu. Sudah dinyatakan sebagai barang asli. Masih belum percaya? Ini. Maaf, saya kurang pandai. Saya memang kurang pandai. Nona Su. Aku ingin koleksi Gucci tembakau. Sayangnya, bertahun-tahun tak tercapai. Saya tawar 300 juta untuk teko. Anda bersedia? 300 juta. Nilai 300 juta. Apa yang saya lihat tadi? 300 juta dua-dua. Benar sekali. Ini harga yang penuh niat. Selesai transaksi. Baiklah. Cek Tuan Su sebesar 300 juta. Bisa dicairkan kapan saja. Nona Su, matamu sangat tajam. Membeli dengan harga 30 juta. Menjual dengan harga 300 juta. Keuntungan bersih 270 juta. Inilah legenda di dunia barang antik. Nona Su, kemampuanmu menilai barang antik semakin keren. Ke depan dunia barang antik, Anda adalah pemimpin sejati. Zhao Lao, saya salah menilai. Saya sempat menyakiti hati Anda sebelumnya. Saya meminta maaf kepada Anda. Nona Su, saya juga meminta maaf kepada Anda. Aku tak berani berbicara sembarangan lagi. Pandangan Anda dalam menilai barang antik, saya sangat menghargainya. Penilaian barang antik. Yang penting bukan pengalaman saja. Yang penting punya pandangan dan rasa hormat. Barang sialan ini harganya 50.000 saat dibeli. 3 ahli bilang ini tidak berharga. Warna glasirnya sudah kusam. Masih kurang satu bagian. Masih memakan tempat. Hancurkan saja. Selesai. Kakak 3. Benar sekali. Pot ini jelek buat hiasan. Membuangnya lebih praktis. Nona Su akan berada di sini. Mungkin bisa diambil sebagai harta. Bukankah dia pengumpul sampah? Ini. Barang milik Kaisar Zhao Kuangyin. Cuma sedikit rusak di tepinya. Sayang sekali. Tunggu dulu. Jangan dipukul dulu. Itu Miss Su. Kaca pecah ini juga menarik ya. Anda sedang mencari barang murahan kan? Sudahlah, Anda ini gila. Bahkan sampah pun tidak Anda lewatkan. Saya melihat botol ini cukup menarik untuk dilihat. Tolong beri tawaran Anda. Memang menarik. Baiklah. Ketika saya membelinya, saya mengeluarkan 50.000. Berikan 10.000. Barang ini akan menjadi milik Anda. Lagi pula, kalau dipukul saja, sayang sekali. Mengambil keuntungan dari Anda. Kakak ketiga sangat kejam. Beli vas keramik rusak 1 juta. Hanya Nona Su yang mau beli. Miss Su, jangan bodoh lagi. Barang ini bahkan tidak 500.000. Satu 0.000 botol ini saya ambil transfer melalui ponsel. Baiklah. Kau benar-benar membelinya? Jangan menyesal. Menyesal itu tidak baik. Bukan aku yang melakukan itu.
Aduh. Sucing senang barang murahan. 100.000 buat botol rusak. Tunggu saja, dia akan tertawa. Hai, apakah kamu kehilangan uang? Wajah Misu sangat jeli. Untuk apa rugi? Botol ini dapat 10 juta rupiah. Sangat menguntungkan. Dia memang suka menghabiskan uang. Nona, apa ini? Potongan keramik? Kami tidak akan memperbaiki barang ini. Tidak bernilai. Pak, perbaiki tanpa bekas pakai cara tradisional. Saya bisa menawarkan harga berapa saja? Nona Su, di mana kamu dapat barang-barang ini? Lapisan glasirnya sudah mengelupas. Bagian tepi mulutnya masih kurang. Biaya perbaikan lebih tinggi dari barangnya. Saya berkata, Nona, jangan sia-siakan uang Anda. Botol porselen ini produk cacat kilang biasa. Sudah diperbaiki, tak ada yang mau. Jika Anda benar-benar ingin memperbaikinya, saya akan merekatkannya dengan lem. Saya akan memberikan Anda 500 yuan. Itu nggak sepadan loh. Tuan, Anda tidak perlu menggunakan lem. Kami akan melakukan perbaikan tanpa bekas. Saya yakin ini barang bagus. Cobalah dengan sungguh-sungguh. Aduh. Rasanya agak lembut saat disentuh. Ini tidak seperti lagu rakyat biasa. Kakak, mohon bantuan Anda. Baiklah, saya akan mencobanya. Botol porselen ini. Warna glasirnya, bahan dasar botol, tidak seperti kerajinan potong biasa. Tuan Chensi, lihat lagi pinggiran botol ini. Yah, saya pakai gipsum tradisional, warna dari glasir biji asli. Nggak ada jejak sama sekali loh. Feng Hua. Ini kita adalah ini. Ini adalah tanda khas resmi Ruyao. Kaisar Zhao Kuangyin. Ini benda untuk Kaisar Zhao Kuangyin. Keluarga Wu dari Zhao Kuangyin. Bagaimana mungkin ini bisa seperti ini? Saya kira ini porselen rusak. Apa? Kau bilang ini pecahan porselen rusak? Keramik Guanyao Beisong Ru Kiln. Hanya 2 yang tersisa di dunia. Estimasi harga, sedikitnya 1,5 miliar 3. 1,5 miliar 3. Ini barang utama lelang kita sekarang. Keramik resmi Ruyao. Dikembalikan ke kondisi aslinya. Kondisinya masih sangat baik. Jarang ditemukan di dunia. Harga awal 500 juta. Setiap kenaikan harga minimal 50 juta. Sekarang mulai menawar. 800 juta 1,5 miliar. 1,5 miliar 3. Nona Su, barang ini bisa bersinar kembali. Semua ini berkat ketekunan dan pandanganmu. Aku tak ingin hal bagus tersembunyi. 1,5 miliar. Bapak ini menawar 1,5 miliar. Apakah ada yang lebih tinggi lagi? 2,000 juta. 2.000 juta sekali. Tapi 2,000 juta 2 kali. 2,000 juta 3 kali. Penjualan selesai. Selamat Tuan, Anda menang lelang ini. Sekarang, silakan Nyonya Su berpidato di panggung. Mari undang, mari undang. Saya umumkan, gunakan uang lelang ini untuk mendirikan dana khusus untuk restorasi seni tradisional yang secara khusus akan mendanai restorasi dan pewarisan kerajinan budaya tradisional untuk menyelamatkan lebih banyak porselen kuno yang hampir rusak.
Peningkatan pada mata kebahagiaan bisa dilindungi oleh naga emas. Lindungi dari serangan orang jahat. Mata kebahagiaan telah mengalami peningkatan lagi. Masih bisa dilindungi oleh naga emas. Su Qiang, tolong berikan botol porselen. Saya kembali, itu milik saya. Aku bodoh waktu jual ini padamu. Apa yang terjadi? Apa masalahnya? Orang ini kenapa terlempar? Orang ini terlempar. Misu dilindungi bodhisattva ya. Jual beli adalah atas dasar kesepakatan. Menyesal, tidak berguna juga. Saya sudah menghabiskan 2 miliar ini untuk keperluan yang lebih baik. Besi tua ini sudah terkubur puluhan tahun. Benda itu sudah sangat berkarat. Semuanya, ya, terlihat cukup berat. Kira-kira bisa jual buat duit. Ya, tadi si hitam datang. Setelah membicarakan harga tembaga bekas 15.000, ya kita berbagi hasilnya, ganti dengan minum arak. Peralatan upacara penyembah zaman Sengoku. Wah, ini dijual sebagai besi tua. Sayang sekali. Tunggu dulu. Saya akan mengambil tembaga bekas ini. Nona, kenapa kamu ikut campur? Barang ini sudah tua dan berat. Lagi pula, masih memakan tempat. 15.000, bukan angka yang... Wah, itu ratu pemburu barang murah. Berani sama biaya. Saya sudah membeli tembaga tua ini. 1500. Jangan datang dan rebut bisnis saya. Mereka belum menjualnya padamu. Saya menawarkan 30.000 harga tembaga bekas 2 kali lipat. Ini adalah harga yang saya terima. 30.000 2 kali lipat. Beli saja. Tidak, saya sudah memesan terlebih dahulu. Nona, jangan menaikkan harga. Tembaga tua ini tidak 30.000 rupiah. Anda telah ditipu oleh mereka. Lauhe Anda memberikan 15.000. Orang lain memberikan 30.000. Pasti pilih yang bayar lebih tinggi. Kalian bodoh. Tembaga tua ini cuma 20.000. Dia ingin mempermainkan harga. Nanti dia sadar ini tembaga tua. Tidak ada waktu untuk menangis. Transfer atau tunai? Sekarang saya sudah bisa transfer. Transfer. Paham. Tunggu saja. Beli tembaga bekas 30.000 rupiah. Nanti akan menyesal. Orang yang menyesal tidak pernah saya... Teman pria, karena... Lihat ini. Boss Wang, Nona Su. Lihat ini. Kenapa? Aduh. Kamu ngambil barang ini dari mana? Tembaga bekas dan besi tua ini? Aduh, sudah berkarat sampai begini. Ini besi tua biasa di lokasi kerja. Berapa uang yang kamu keluarkan? 30.000. 30.000. Nona Su, kali ini kamu pasti salah lihat. Ini memang tembaga bekas biasa. Hei, kamu jual barang bekas ya? Mungkin ada yang tertarik. Kamu harus bilang itu artefak. Mungkin tak seorang pun akan percaya. Jadi Nona Su, aku akan membersihkannya terlebih dahulu. Lalu kita putuskan. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Di sini nggak ada tulisan. Ini adalah dukun, tulisan pada sebuah prasasti upacara persembahan. Aku pernah melihatnya di dokumen museum. Ini bukan sekadar besi tua biasa, ini alat upacara kuno loh. Tulisan pada prasasti tersebut, benar atau tidak, ada prasasti di besi sialan ini. Tidak ada kesalahan. Tulisan tersebut mencatat proses upacara persembahan. Di atas ada nama dukun negara bagian. Ini barang zaman perang negara, sangat langka. Setidaknya bernilai 3 miliar yuan. Apakah Nona Su berencana untuk menjualnya? Saya menawarkan 3 miliar. Pohon dewa ini saya ambil. Bai Lao, Li Lao, Chen Lao, kenapa kalian datang? Kami baru saja lewat di sini. Nona Su juga ada di sini. Kita tahu barang berharga hilang. Kamu yang menemukannya. Saya menawarkan 3,5 miliar. Liu Lao, jangan bersaing denganku. 4 miliar ditambah 1 miliar. 5 miliar. Nona Su, barang ini bernilai 5 miliar. Saya menerimanya. Tuan Chen Si, ceritakanlah. Selalu menekan kami secara ekonomi. Itu saja.
Yang mahal mendapat lebih banyak. Tuan Chen Si. Transaksi selesai dengan harga 5 miliar. Selesai, itu 30.000, menggantikan 500. Perasaan kaya dadak ini sangat menyenangkan. Botol roh putri dinasti Sui. Ini masih barang porselen warna khusus. Aku dibuang seperti botol rusak. Nona suka botol rusak ini ya. Ini saya dapatkan saat ambil barang bekas, barang antik yang asli. Saat dilihat, benar-benar memiliki nuansa zaman yang kental. Bagaimana Anda berniat menjualnya? 50.000 dengan ini barang, ini adalah yang barang antik meski ada retakan. Tapi lebih berharga dari sampah biasa. Laujia, kamu sedang mencari uang? Botol ini mengelupas glasirnya. Retakannya sangat dalam. Maksimal, nilainya hanya 500. Hai Nona, jangan sampai tertipu. Dia memang sering menemukan barang-barang murahan. Barang cacat ini jadi barang berharga. Orang bodoh, banyak uang, sia-sia. Ini cuma keramik tekstil modern jelek. Ini jelek buat dipajang di rumah. 800 juga terasa. Chen Heng, 50.000 itu benar-benar terlalu banyak. Lihatlah dirimu. Botol ini sudah retak. Retakan ini menyebar ke seluruh tubuh. Aku takut dia akan hancur. 20.000 yuan. Satu. Tak ragu sedetik pun. Jual 2.000, tidak rugi. Baiklah, 2.000. Pembukaan hari ini pesanan pertama, aku merasa rugi. Baiklah. Baiklah. Cewek, kamu nanti menyesal. 2.000 buat keramik jelek. Orang bodoh banyak banget sekarang. Wajar Laujia dapat untung. Entah siapa yang akan menyesal nantinya. Harap perbaikan dengan standar tertinggi. Botol porselen ini, biayanya tidak terbatas. Nona Su, botol porselen Anda. Ini produk cacat dari kilang rakyat. Lihatlah. Retakan ini menyusuri seluruh bagian botol. Warna glasirnya sudah sangat mengelupas. Sama sekali tidak mungkin diperbaiki. Biaya perbaikan ini lebih berharga daripada barang itu sendiri. Tidak perlu repot-repot. Pak Jo benar. Nona Su salah lihat. Kerajinan keramik ini terlihat sangat kasar. Ini jelas tiruan modern. Tak ada gunanya memperbaiki ini. Botol ini memang tidak layak diperbaiki. Bagaimana mungkin Nona Su tertarik benda seperti ini? Guru, aku percaya nilainya. Lakukan perbaikan sesuai dengan standar tertinggi. Saya akan membayar berapa tapan harganya. Baiklah. Baiklah, Nona Su. Dia adalah pelanggan lama kami. Aku lakukan seperti yang kau katakan. Mungkin saja ini hasil pembersihan. Siapa yang saya kira Rupanya itu Nona Su. Oh, Tuan Su. Saya datang untuk melihatnya secara khusus. Aku sengaja datang melihat. Saya bahkan ingin memperbaikinya. Masih ingin memperbaiki. Porcelain Miss tidak ada di Sui. Bahkan jika ada, kakak retak seperti ini, tak sudah 100%, merupakan produk tiruan modern. Warna glasur tidak merata. Pengerjaannya kasar. Tidak ada lapisan keramik dasar. Nona Su. Kamu cuma beruntung dapat beberapa kesempatan. Kamu pikir kamu ahli. Ini cuma cari perhatian. Tidak sama sekali memahami porselen kuno. Apa ini? Baiklah, baiklah. Apa ini? Ini. Simbol penghormatan roh. Hilang selama ribuan tahun. Simbol kuno. Untuk peralatan upacara kerajaan. Aku cuma lihat di buku kuno, catatan seperti ini. Porselen ini. Tentu saja bukan porselen biasa. Lebih dari itu, bukan produk tiruan. Ini benar-benar barang antik yang asli, tidak mungkin. Ini cuma pola acak doang. Bagaimana mungkin ini rune Zenhun? Kamu pasti salah lihat.
Warna glasir dan tubuh porselen sudah sepenuhnya menyatu. Rasanya seperti lemak yang mengeras. Ini teknik glaze rahasia yang hilang. Hanya pada masa dinasti Sui. Keluarga kaisar, hanya keramik kerajaan yang boleh dipakai. Bahkan ada rune dan kerajinan. Itu bukan dari dinasti Sui. Ini mungkin tiruan kuno. Profesor Ma, coba lihat hasil pengujian karbon 14. Botol porselen ini berusia 1400 tahun. Itu tepatnya pada masa dinasti Sui. Rune ini tak bisa ditiru. Nona Su, saya menawarkan 8 juta. Saya ingin membeli botol ini. Maaf, saya tidak berniat menjualnya. Nilai dari botol jiwa porselen ini bukan tentang uang. Bahkan dari dinasti Sui. Dengan begitu banyak retakan, nilainya juga terbatas. Profesor Ma, apa yang kamu pahami? Botol jiwa porselen rahasia seperti ini. Bahkan jika ada kerusakan, namun itu tetap merupakan harta nasional. Porselen rahasia dinasti Sui yang utuh. Hanya 2 yang tersisa di dunia. Meski botol porselen ini memiliki retakan, nilainya tidak kurang dari 500 juta. Hai teman, aku punya botol keramik Sui dinasti. Ingin ikut lelang internasional. Ya, dari kilang kerajaan dinasti Sui. Une, Jenhun, gelas rahasia. Baik, saya tunggu kontak Anda. Profesor Ma. Identifikasi artefak butuh sikap hormat dan profesional, bukan penolakan buta dan tekanan otoritas. Kamu, Nona Aisu, berikan kontak Anda ya. Lain kali, ingatkan aku. Nona Su datang ke lelang. Ya, bisa mendapatkan banyak pengalaman baru. Baiklah. Pasar antik Tiongkok makin suka sensasi. Porselen punah. Sekarang museum di seluruh dunia, tidak sampai 3 buah, itu barang yang dimiliki Nona Su ini memiliki retakan yang menyeluruh. Ini kemungkinan barang palsu. Harganya paling tinggi 100.000 yuan. Tuan Xiaoye benar, produk cacat seperti ini bahkan dijual di lelang internasional. Ini sungguh buang-buang waktu. Kami tak ikut lelang sensasional ini. Siapa yang membeli? Mereka yang tertipu. Pandangan Tuan Su jelas terlihat. Bagaimana mungkin pakai barang palsu? Data sebelumnya bisa dipalsukan. Mungkin ini juga sandiwara sendiri. Bagaimana mungkin keramik dinasti Sui bisa muncul begitu saja? Atau Wah, pandangan Pak Ono sangat tajam. Aku sudah curiga dengan vas ini. Lihat, retakan bawahnya jelas banget. Ah, jelas sekali. Ini teknik modern antik. para tamu terhormat, ini laporan C14 dan data glasir Nona Su. Porselannya dari 1400 tahun lalu sesuai dengan ciri-ciri dinasti Sui. Data tersebut bisa dipalsukan. Mungkin lelang dan Nona Su bersekongkol. Bahkan dengan replika yang sangat realistis, bahkan tidak luput dari pandangan ahli. Aku mau lihat siapa beli barang palsu mahal. Sekarang lelang keramik jiwa warna madu. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan harga minimal 10 juta. Sekarang mari kita mulai lelang. Nona Su, aku akan menawarkan 100 juta. Jangan bohong lagi dengan barang palsu. Rune ini untuk dukun Sui. Teknologi modern tak bisa menirunya. Kau omong kosong, siapa tahu ini ukiran belakangan. Saat ini teknologi ukiran laser sudah sangat maju. Meniru gaya sastra klasik masih belum terlalu sederhana. Mari saya lihat, mungkin ini digambar dengan pewarna, cukup diusap langsung hilang. Mari kita lihat, bingkai rune ini halus dan lembut. Sesuai patina botol. Ini ukiran dari Sui, ukiran kemudian dan laser. Tidak ada jejak sejarah seperti ini. Benar sekali. Pasti ini asli. Saya melihat Xiao Ye Yilang ini memang salah memandangnya. Benda berharga dari negara Cina. Dia seorang warga Jepang. Sengaja merendahkan nilai barang tersebut. Mengambil kesempatan untuk mengejar keuntungan. Dengan botol berbentuk porselen berwarna gelap. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan tawar min 10 juta. Kini mulai lelang. 100 juta. Langsung keluarkan 1 miliar. Tuan Zhou, ini benar-benar tak terelakkan. Sungguh layak disebut kolektor kelas atas. Pengambilan langkahnya benar-benar berbeda. Orang Tiongkok memang suka menonjolkan diri. 2 miliar. Kozono Ichiro bilang itu barang palsu. Kini dia bahkan berlomba-lomba untuk menawar, wajahnya benar-benar terlalu tebal. Lihat rune asli, ambil kesempatan. Gak ada hal bagus kayak gitu. Ono Ichiro sangat keras kepala. Emas asli, takut apa api?
Nilai harta nasional tak diukur dengan emosi. 3 miliar. 4 miliar. Aku sama sekali tidak percaya. Botol roh ini masih naik lagi. Orang yang menjilat atas kekuasaan, bahkan berani mengincar benda pusaka nasional. Tuan Wang Kun menawar 4 miliar. Apakah masih ada yang lebih tinggi? 4,5 miliar, 8 miliar, 8 miliar ini. Bagaimana mungkin? Harta nasional sejati harus diwariskan. Kalian jangan ikut-ikutan ya. Orang yang mencoba spekulasi nilai-nilai sejarah ini, apa kamu mengerti hanya menaikkan harga secara membabi buta? Ini penghinaan bagi harta nasional. Kamu omong kosong. Aku punya banyak uang. Aku punya banyak uang. Bukan berarti layak harga setinggi apapun hari ini. Kamu tetap tidak hormat. Sifatmu yang hanya ingin pamer. Pengacara Zhou benar-benar bijaksana. Ini sikap kolektor yang tepat. Ya, Pak Zhou menawarkan 8 miliar. Apakah masih ada yang lebih tinggi? 8 miliar sekali saja. 90 miliar. Kau gila. Ke 900 juta beli botol jiwa retak. Ini sudah melebihi nilai koleksi kan? Ini bukanlah koleksi. Ini jelas hanya karena marah. Kono Ichiro, dia benar-benar sangat marah. Ini adalah Kono Ichiro. Baru menangis. Lihat peti mati. Tak peduli berapa banyak dia tambah. Keselian botol jiwa sudah jelas. Akhirnya yang kalah hanyalah dirinya sendiri. Kono Ichiro menawarkan 9 miliar. 9 miliar sekali. Sembula 2. Apakah masih ada penawaran lain? 10 miliar. Pernikahan saya bukan untuk bersama. Siapa yang sudah marah? Agar harta nasional ini tetap tinggal, ini mahkota leluhur kita. Dia harta warisan leluhur kita. Jangan sampai hilang ke luar negeri. 10 miliar. Tuan Zhou menawarkan 10 miliar. Tuan Zhou menawarkan 10 bilion. 10 bilion sekali. 100 miliar kali 2. 100 miliar kali 3. Penjualan berhasil. Selamat, Tuan Zhou. Mari bertepuk untuk harta nasional tetap di Tiongkok. Ternyata Kak Su punya pandangan tepat, sangat akurat. Aku dulu benar-benar bodoh sekali. Aku percaya Kak Su. Ini benar-benar ahli penilai barang antik. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin aku kalah? Mata gaib ini sangat kuat. Ibu rumah tangga yang diusir, sekarang kekayaannya lebih dari 10 miliar. Semua ini butuh dia. Kedepannya aku tetap akan menggunakan dua mata ini. Gali harta nasional tersembunyi, buat mereka bersinar kembali. Kak Su. Selamat untuk Anda. Nilai transaksi sebesar 100 miliar ini. Nilai kekayaanmu naik 1 tingkat lagi. Ini nilai pusaka nasional. Saya hanya beruntung saja. Hanya karena saya berhasil menemukannya, Sayok. Nona Su. Terima kasih atas pandanganmu yang tepat. Jangan biarkan pusaka ini terkubur. Jika bukan karena ketekunan Anda, mungkin kita tidak akan pernah melihatnya. Wajah asli Guanyin Dongsu dinasti. Chuan Zhou, ini semua adalah jasa Anda. Jika bukan karena Anda dalam harta kita akan keluar negeri. Anda yang tinggalkan dia di kampung. Baik. Sekarang orang saling membandingkan. Sucing dulu ibu rumah tangga. Kini, dia bahkan menjadi seorang miliarder. Dia bahkan bayar untuk perbaiki artefak. Apa yang kamu katakan? Dia memiliki aset bernilai puluhan miliar. Kamu gila kan? Seluruh kota tahu tentang itu. Dia kaya raya. Ini ahli barang antik terkenal. Sucing. Apa yang membuatmu hidup begitu baik? Asetmu sebenarnya setengah dari milikku. Kau bahkan tak mau memberiku. Jangan menyalahkan aku karena mengambilnya. Kalau begitu kita sama-sama akan binasa. Zhang Hao. Kau bahkan berani datang. Sucing, jangan pura-pura tidak tahu. Aku tahu kau punya miliaran sekarang. Berikan 5 miliar padaku. Kembalilah menikah denganku. Kalau tidak, aku bunuhmu hari ini. Mari kita pergi ke neraka bersama. 5 miliar. Kau juga pantas mendapatkannya. Kamu hina aku dulu. Kenapa tidak pikir hari ini? Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau bukan karena Suking, kau bisa seperti ini hari ini. Segala sesuatu tentang dirimu adalah milikku. Kau harus berikan separuh hartamu padaku. Aku benar-benar berani membunuhmu hari ini. Kau pikir pisang kecil bisa mengancamku? Zhang Hao. Kau sungguh masih sama naifnya. Lucu sekali. Lucu sekali. Aku membuatmu tertawa. Kamu tidak berbagi harta denganku. Hati-hati, aku akan membunuhmu. Aku juga tidak mau kamu senang.
Apa ini kau? Kau bukan manusia. Itu tidak penting, aku manusia. Yang penting kamu salah pilih lawan. Ada makhluk gaib. Jiang Hao benar-benar gila. Bahkan jika aku seorang makhluk gaib, aku jauh lebih bersih darimu. Su Qiao, kau makhluk gaib, kau ingin membunuhku. Zhang Heng, bayangan-bayangan yang kau lihat ini, semua orang yang pernah kau sakiti, kau curang, KDRT dan penggelapan dana negara, membuat segala macam hal buruk. Saatnya untuk membayar hutang. Aku bukanlah diriku yang sebenarnya. Aku tidak ada. Jangan sentuh aku. Jangan bunuh aku. Sejak saat ini, semua hantu ini akan menghantuimu. Setiap hari ada orang yang datang. Kau mau nyawa? Mulai hari ini. Kau tidak akan pernah merasa tenang. Jangan bunuh aku salah. Pergilah bawa dosa-dosamu bersamamu. Jangan kembali lagi. Sucing adalah hantu. Dia adalah hantu yang berubah wujud. Di sekelilingku, semua hantu. Di sekelilingku semuanya hantu. Lepaskan aku. Kalian tangkap Suci raksasa itu. Jangan bergerak. Ikuti kami pergi. Lepaskan aku. Kalian semua monster. Polisi ini tampaknya sedikit gila. Perlu dikirim ke rumah sakit jiwa. Lepaskan aku. Kalian para monster. Jangan bergerak, bersikap baik saja. Lepaskan aku. Tahun ini, aku telah menyumbangkan puluhan bengkel restorasi budaya. Restorasi khusus selamatkan itu. Puluhan artefak berkelas nasional. Nona Su semakin hebat. Sungguh, dia master top penilaian artefak. Dia teladan di dunia amal. Benar sekali. Dia lindungi warisan budaya dengan kemampuannya, bantu banyak orang yang butuh bantuan. Pola seperti ini sangat mengagumkan. Nona Su, saya dengar Anda menyumbang lagi. Anda juga mendirikan dana amal. Dana untuk pendidikan budaya daerah miskin. Bisa berbagi pengalaman Anda dengan kami. Niat awal saya sederhana. Aku tergantung ibu rumah tangga orang lain. Mulai sekarang seberasa. Saya berharap dapat menggunakan kedua mata ini. Bisa pakai mataku ini agar lebih banyak orang dapat memahami kekuatan pewarisan budaya biar lebih banyak orang tahu. Kekuatan warisan budaya-budaya. Kesulitan masa lalu adalah medali pertumbuhan. Aku akan terus melanjutkan perjalananku. Menjaga akar budaya, cari lebih banyak harta nasional tersembunyi. Menjaga akar budaya, hidup sesuai keinginanmu.